Karaoke, kalau mau ngejelasin silakan, tapi yang santun ya karaoke ya. Ya, silakan. Dengar, saya pakai data. Santan, dengar baik-baik Santan. Yang potong saya, kalau tidak saya pakai kau bos. Tapi kalau kau potong saya pakai kau Santan. Jelasin aja. dengar sudah. Saya melayani serius nih. Di dalam Mazmur 73, 25 itu Asap itu seorang pemuji ya di bait suci. Dia dibawa oleh Tuhan. Di ayat 25 dia berkata begini. Dia dibawa loh dalam kemuliaan Allah ke sorga. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Jadi di sorga itu ada Allah saja. Di mana dia ketemu kalau dia berasal dari sorga maka dia berasal dari Allah. Kalau dia berasal dari Allah maka sesuailah. Dia adalah Tuhan, dia adalah firman. Yang keluar daripadaku adalah firman. Aku datang dan keluar daripada Bapa. Yang keluar daripada Bapa adalah firman. Di dalam pribadi Bapa, keesaan Bapa memahami Allah itu memahami secara pribadi itu pribadi roh. Aduh kok celup. Ditanya apa jawab apa. Diam, Anda diam, Baal diam. Anda Baal, Anda penyembah patung. Dengar baik-baik, saya kebenaran. Di dalam, kalau Anda membaca kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, hanya ada 3 pribadi yang bekerja di dalam kitab itu. Bapa, Allah, firman, dan roh. Karena ketiga-tiganya adalah kebenaran. Nah, kebenaran yang ada cuma satu Allah itu sendiri. Maka firman, roh, dan Bapa itu adalah satu. Dan bekerja di dalam diri orang percaya mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetapi ketika dia dinyatakan, itu di dalam Keluaran 6. Keluaran 6 dikatakan Allah berkata kepada Musa sebentar. Santan diam. Allah berkata kepada Musa, aku telah menyatakan diriku. Saya tanya kamu sebagai Allah yang berkuasa. Tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Orang gila. Diam kau. Kalau kamu nggak menjawab lagi pertanyaan saya ini, mending kau ke gereja, colok pantat pendeta, kau jilat tanganmu. Oke? Mending kau lakukan itu. Daripada kau di sini. Tidak ada orang Islam yang bisa kau tipu. Diam. Tidak ada orang Islam bisa kau tipu dengan Tuhan palsu itu. Tidak ada. Satu, saya hitung sampai 10. Saya hitung sampai 10. Kalau kau tidak jawab pertanyaan saya, mending kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mudah-mudahan kau tidak gila setelahnya. Oke? Yesus itu turun dari langit. Kau sendiri yang mengatakan keluar dari mulut Tuhan. Berarti yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang turun ke bumi. Apa itu yang turun ke bumi? Firman yang diantarkan oleh malaikat atau Gibril. Nah, oke, firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman, betul? Betul. Coba kau baca Matius 4 nomor 4. Yang menjadi manusia. Coba kau baca Matius 4 nomor 4. Kau baca, masa kau suruh saya? Kan saya guru. Oke. Manusia hidup, bangsuma hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nah, dari setiap firman. Yang keluar dari mana? Yang keluar dari mulut Tuhan. Oh, itu kan sudah. Berarti saya Tuhan. Berarti saya Tuhanmu. Berarti saya Tuhanmu. Saya kan keluar dari mulut Tuhan. Saya kan keluar dari mulut Tuhan. Iya, maksudku berarti saya juga Tuhanmu karena saya keluar juga dari mulut Tuhan. Tidak. Ingat Tuhanmu diciptakan oleh Tuhan saya. Ingat. Tadi kau mengatakan, dengar, si gila dengar. Saudaraku Indra yang gila, dengarkan. Kau mengatakan bahwa segala yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman. Oke, dan Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kau tuhankan Yesus karena dia keluar dari mulut Tuhan. Oke, sekarang saya tanya samamu. Ketika Matius 4 nomor 4, Bang Zuma adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan, kenapa kau tidak tuhankan Bang Zuma? Bukankah saya dan Yesus itu sama-sama keluar sebagai firman dari mulut Tuhan? Coba, di mana otakmu kau simpan? Kau bukan sang firman, kau bukan Tuhan. Firman di mana dalilnya Yesus sang firman? Di mana dalilnya Yesus adalah sang firman? Sudah. Dengar baik-baik ya, pasang kopi baik-baik. Iya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Iya. Yang kutanya firman. Memang betul-betul gila orang ini. Akulah kebenaran, akulah hidup. Kebenaran itu firman tidak.
Gila itu kau Yohanes memang. 17 ayat Kau 17 itu kau memang baca. gila kau. Kau Sebentar, gila memang. Kau firmanku- pantas firmanmu disebut adalah Kristen. kebenaran kudus Kau Allah. memang sangat Kristiani. Kamu sangat Kristiani karena kau pandai menipu dan kamu pandai menipu dirimu sendiri dan juga menipu orang lain. Kau memang gila kau. Pantas kau jadi Kristen. Matilah kau dalam kekristenanmu karena kau bahlul sekali. Kau sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia keluar dari mulut Tuhan. Lah, Matius 4 nomor 4, Bang Suma juga keluar dari mulut Tuhan. Berarti saya juga Tuhan. Lari kemana kau perginya? Yohanes 14 nomor 6. Yesus adalah jalan, adalah kebenaran, adalah hidup. Kan bahlul. Bang Suma juga bisa mengatakan itu. Ketika saya mengajarkan ajaran Tuhan, maka saya adalah jalan. Ketika saya mengajarkan kebenaran yang berasal dari Tuhan, maka saya adalah kebenaran. Ketika jalan dan kebenaran diaktualisasikan dalam kehidupan orang yang mengikuti Bang Suma, maka orang itu akan mendapatkan hidup. Apa bedanya dengan Yesus? Apa bedanya dengan Yesus? Murid-murid Yesus ketika dia mengajarkan ajaran para nabi, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Siapapun yang mengikuti ajaran Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang permasalahannya, ajaran Yesus mana yang kau terima dan yang kau jalankan? Tak ada satupun. Makanya saya katakan tadi siang saya sudah mengatakan, Lukas 4 nomor 16, seperti kebiasaannya pada hari Sabtu, Yesus masuk ke sinagoge, masuk ke dalam tempat ibadahnya orang Yahudi, masuk ke Mikdas, sinagoge, Mikdas, bait suci, bait Elohim. Dan kalian ternyata bukan masuk ke sana, kalian masuk ke gereja. Ngapain ke gereja kalian? Ngapain? Emang Yesus pernah ke gereja? Memang Yesus pernah ibadah bersama dengan orang-orang berkulub? Yesus pernah ibadah dengan orang. Ya, tengah report teman-teman. Ayo ditetap layar. Aduh. Layar guys. Ditetap layar ya, biar komalnya kuat ya. Kena report Gurunda. Moderator pantau ya, Gurunda di bawah pantau. Jauh ya. Pantau ya. Bang Goto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Jangan nyerang akun, woi. Jangan nyerang akun. Kalau mau serang langsung dengan data, teman-teman. Uten. Bajingan kalian. Akun kalian serang. Ya, yang muslim tolong jangan naik dulu yang muslim ya. Mohon maaf ya. Yang muslim tolong di skip dulu ya. Biar moderatornya nggak pusing lihat permintaan yang naiknya ya. Kena tombak. Ada yang lucu bang forum debat tuh, ada yang DM saya itu dia menarang kalau saya sekomal dengan bang yang pantang bang Zuma, lucu aja parah. Ya Gurunda, Assalamualaikum. Kena tombak Gurunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akun utama saya, baru bangkit 1 jam yang lalu. Kalau ditombak lagi, kudoakan kalian hamilnya di betis bukan di perut. Kalau perempuan yang tombak saya, ya. Kalau yang laki-laki tombak saya, kudoakan bisul kalian di mata sebesar kelapa. Mampus. Jengkel kali aku tengok ini orang. Hadapi saya dengan ilmu, jangan kau pakai tombak. Gila. Ada lagi tombatnya masih berkulup pula tuh. Masya Allah. Sekan Bang Kikocat. Ya silakan aja kalau ya ada yang Kristen, naiklah ke sini, diskusinya yang baik, jangan kayak tadi kesurupan gitu loh. Nanti kita kasar ngomongnya, dibilang penghujat, penista. Padahal cara diskusi kalian itu yang tidak bagus. Kan di dalam kitab kalian itu diterangkan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah dengan cara yang baik. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadikanlah kami pengikut, ya, pengikut Yesus Kristus yang datang ke Paulus itu. Kalau kalian bisa, tapi dengan cara yang baik. Ini kenapa lagi satu ini tukang cuci toilet? Nah, Bang Karaoke, silakan kalau mau bertanya Bang Karaoke. Dibuka mute-nya, Bang. Selamat malam semua. Ya, malam. Silakan. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya kenapa kau Kristen? Hah? Kenapa kau? Hah? Yang bagus, Bang. Yesus itu
praktisi Yahudi, bukan praktisi Kristen. Yesus itu ibadahnya di Mikdas, bait suci, bukan di gereja. Kalian telah menemukan bagaimana data-data di dalam Bible Yesus itu 1,0% pun, 0,1% pun tak ada Kristen. Terus kenapa kalian menemukan diri kalian Kristen masih mengaku-ngaku sebagai pengikut? Sebenarnya Yesus yang mana yang kalian ikuti? Kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan kemudian kebenaran kepada Bani Israel selama 33 tahun, dia bersih dari ajaran Kristen. Tak ada sedikit pun tanda-tanda kekristenan pada dirinya. Nah sekarang kalian Kristen, kalian ikut siapa? Ibadah hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, joget pada hari Minggu, salto-salto. Itu kalian ikut siapa? Kalau Yesus tak mungkin, kalau Yesus yang datang ke Bani Israel itu kalian ikutin, itu nggak mungkin, itu mustahil. Yesus Anda lihat, tanda-tanda di ini lagi ada suara. Jangan dong, jangan main tombak, napa? Janganlah. Nah Yesus itu saudara. Yesus itu jelas sekali seorang praktisi Yahudi. Ya. Coba Yohanes 13:14 nomor 31. Yohanes 8 nomor 29. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 3 nomor 34. Semua yang Yesus lakukan itu menghantarkan dirinya sebagai praktisi Taurat. Tidak ada sedikit pun dalam kehidupan Yesus itu sebagai seorang Kristen. Ke gedung yang isinya gereja, pendeta yang tidak bersunat berkhotbah di situ. Gak ada. Yang dibaca kitab Roma, Galatia, Filipi. Gak ada. Yesus perhatikan kayak gitu. Ya, 0, sekian persen pun tak ada. Bahkan bau-bau Kristen terhadap Yesus tak ada sedikit pun. Lantas kalian ini Kristen, kalian ikut siapa jadi Kristen? Ikut siapa kalian ini? Ikut Yesus, Bang. Lah, Yesus ke sinagoge. Iya, betul. Lah, kenapa kalian ke gereja? Apa yang salah? Iya salah, karena tidak sama. Katanya kamu ikut. Cobalah Kristen memang. Yesus itu ke sinagoge, Bang, ke bait suci, bait El. Kalian ke gereja. Apa samanya? Belum ada gereja waktu itu. Hah? Belum ada gereja. Katanya Yesus itu kalian ikutin. Gimana ini ceritanya? Betul. Gimana ini? Tahu Tidak ada gereja. Itu lebih parah lagi jawaban saudara. Yang ada sinagoge kan? Iya, betul. Nah, kenapa nggak bikin sinagoge? Kan itu Yahudi punya. Iya, berarti kalian bukan pengikut Yesus kalau begitu. Gimana sih? Terus Gimana dong? Hah? Yesus itu ke sinagoge, ke Mikdas, ke bait Iya. suci. Iya. Lah, kok iya? Terus kalian ke gereja kok? Gimana nggak nyambung? Kami pengikut Yesus. Kami pengikut Yesus. Pada hari Sabat, Yesusnya pergi pasar. Nah, kamu ngaku pengikut Yesus. Pada hari Minggu kalian pergi ke kolam renang. Nyambung nggak? Gimana ceritanya nih? Iya, gereja itu tempat ibadah. Iya tahu tempat ibadahnya orang Kristen, kumpulan orang-orang pemakan babi, tidak bersunat, penyembah 3 Tuhan. Tahu saya. Yang saya tanya sama saudara, Yesus itu ke sinagoge, bait suci. Bait suci hukumnya ketika masuk ke situ tidak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai kulup, nggak boleh habis makan babi masuk ke situ, nggak boleh, haram hukumnya. Lah kalian malah ke gereja cocoknya itu kumpulan orang-orang berkulup, pemakan babi, suka minum khamar. Kumpulan kalian itu iya cocoknya itu. Sekarang permasalahannya kalian mengaku sebagai pengikut Yesus. Yesusnya ke barat, kalian ke timur. Ke baratnya. Gimana ceritanya tuh? Tahu kan arti Kristen? Tahu pengikut Kristus, tahu ngaku.
Yang datang kepada Paulus itu kan Kristus, betul? Iya. Nah, tapi itu bukan Yesus anak Maria. Yang terserah kamu. Loh, kok jadi terserah saya? Itu pengakuan Yesus. Jadi saya pula. Nah, sekarang buktikan kalau Anda pengikut Yesus. Buktikan. Satu ajaran saja. Mana? Coba. Yesus ke sinagoge. Lukas 4 nomor 16. Seperti biasa, Yesus senantiasa pada hari Sabtu masuk ke Bait Mikdas, masuk ke sinagoge, membaca kitab Tanakh. Iya, betul. Ya betul. Nah, Kristen seperti biasa pada hari Minggu Kristen masuk ke gereja membaca buku-buku dari Barat. Samanya di mana? Samanya di mana? Itu berbicara tentang ajaran. Nah itu dia 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku pengikut Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Iya, betul. Nah betul. Hidupnya Yesus setiap hari Sabtu masuk ke sinagoge. Kalian begitu juga? Iya, bersekutu beribadah. Bersekutu pula kau. Yesus tidak ada persekutuan nggak ada persekutuan di Yesus. Sekali sinagoge tetap sinagoge, nggak ada sekutu-sekutuan. Apa pula persekutuan PBB. Tahu apa inti ajaran Yesus? Iya tahulah. La ilaha illallah inni rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Itu inti ajaran Yesus. Nggak ada ajaran Yesus itu Kristen 3 dalam 1 dalam toples. Nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Nggak ada. Yesus tak pernah mengajarkan itu. Ada 3 yang bersaksi di surga. Tak ada ajaran Yesus kayak gitu. Inti ajaran Yesus itu bukan pengakuan, Bang. Nah, Yesus dari mulutnya Yesus kan yang harus kita ikutin. Inti pengajaran Yesus itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Menurut Yesus. Cara mengasihi Tuhan itu adalah Membunuh Tuhan. Hah? Itu Nabi Anda yang suka membunuh, itu ajarkan perang itu. Oh, jadi mengasihi Tuhan itu gimana? Kasihi Tuhan itu gimana? Dalilnya coba. Mengasihi Tuhan, coba di mana dalilnya? Mengasihi Tuhan itu dalilnya di mana? Dalilnya itu dalam Matius 22 ayat 272. Oke, kita baca Matius 22. Kita baca ya. 37 ayat 37. Nomor 37. Oke, kita baca. Di situ dikatakan apa? Jawab Yesus kepada, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap. Ya, itu tahu aku caranya, maksudku caranya, caranya. Mengasihi Tuhan itu untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan itu apa buktinya? Ya, apa buktinya? Buktinya dalam mengasihi sesama. Apa? Buktinya dalam mengasihi sesama. Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan terhadap salah satu dari orang yang hina ini, kamu sudah melakukannya untukku. Apa pula? Mengasihi Tuhan yang kutanya. Mengasihi itu adalah menjalankan perintahnya. Pintar. Tepuk tangan. Ini pintar. Itu seirama dengan Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dengan jalan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dan sentiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintah-perintahnya. Itu baru mengasihi Tuhan. Nah, sekarang ketika Tuhan mengajarkan, memberikan aturan, memberikan peraturan, memberikan perintah, memberikan ketetapan, kuduskanlah hari Sabtu. Apakah engkau mentaati? Yesus berkata, anak manusia berkuasa atas. Itu Yesus yang berkuasa, bukan kau. Yang kutanya kau. Iya betul. Ya betul, apa pula? Mengasihi Tuhan itu adalah setia menjalankan, melakukan kewajiban dengan berpegang pada segala ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, dan perintah Tuhan. Sekarang perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabtu. Apakah kamu melakukan pengkudusan pada hari Sabtu? Bagi kami Kristen, semua hari itu sama. Nenek Mukiper, perintahnya kuduskanlah hari Sabtu. Iya. Astaga. Ya, iya. Sekarang ada tidak Kristen mengkuduskan hari Sabtu?
Terus siapa yang mengajarkan kalian ibadah di hari Jumat, ayah? Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim, larinya ke saya pula. Saya bukan pengikut Yesus. Saya tidak pernah ngaku-ngaku pengikut Yesus. Kristen itu yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Kenapa pula saya yang harus kutanya? Yang saya tanya samamu, apakah Kristen pengikut Yesus? Iya. Buktikan Yesus mengkuduskan hari Sabtu. Kalian mengkuduskan Minggu. Kalian mengkuduskan Minggu itu ikuti siapa? Dalam kekristenan, ibadah hari Minggu itu merupakan dianggap sebagai hari pertama dan hari kebangkitan. Yang ngajarin siapa? Terus yang ajarkan kalian ibadah di hari Jumat? Yang ajarin siapa? Siapa? Belum lagi hukum-hukum yang lain, jangan berbuat sendiri. Yang ngajarin siapa kalian ibadah Minggu itu, yang ngajarin siapa? Siapa yang hajari Muhammad itu kawin? Astaghfirullahalazim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Itu ada perintahnya di dalam Al-Qur'an dari Allah untuk ibadah hari Jumat, ada perintahnya. Begitu juga hari Sabtu, ada perintahnya dalam Keluaran 31. Perintah minggunya dari mana? Coba kau jawab. Coba. Mana buktinya kau pengikut Yesus? Saya pengikut nabiku, Nabi Muhammad. Nabiku hari Jumat, saya ikut hari Jumat. Iya. Yesus hari Sabtu, kamu hari Minggu. Siapa yang ngajarin? Iya. Ayo. Apa? Kapan Yesus ajarkan ibadah hari Jumat, ayo? Astaghfirullahalazim, bahlulnya minta ampun orang ini, weh. Sambalu. Tidak ada saya mengatakan Yesus mengajarkan hari Jumat. Saya bukan pengikut Yesus. Saya pengikut Nabi Muhammad. Bahlul. Nabiku Nabi Muhammad hari Jumat, saya hari Jumat. Yesus hari Sabtu, Bani Israel hari Sabtu. Kamu hari Minggu, kau ikut siapa? Itu agama Yahudi itu, iya. Betul. Iya, sekarang kau hari Minggu ikut siapa? Ikut kebangkitan Yesus. Mama, dasar penyembah makhluk Yesus. Ya udah, silakan. Mungkin ada iklan, silakan. Ini orang sakit, ini orang sakit. Ya. Ini Gabriel. Gabriel Muslim Nah, Kristen kau ke Gabriel. hutan sana, kau ke hutan. Panjat tomat. Suaranya kecil Gabriel. Muslim Capek Kristen. yang menghadapi orang gila ya. Iya, stres kita, Bang. Gabriel. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akun saya tolong. Teman-teman, akun saya diamankan, teman-teman. Ya, di Saya tap juga. layar, teman-teman. Di Saya tap juga layar. akun baru ini. Akun baru. Aku bikin akun baru 4 biji Bang Juma. Persiapan. Iya. Tolong di-follow lah teman-teman. Ya, di follow ya akun Bang Handi nih, teman-teman ya, di follow ya. Sambil di tap layar biar kuat kemalnya. Ya, Tap layar teman-teman ya. Tap layar teman-teman. Kencangkan tap layarnya ya. Stres. Bang Juma stres. Bang Juma, ada pertanyaan boleh nih Bang? Ini kan ada 2,7 nih yang nonton. Kita harus hormati juga ya Bang Juma, selain di Komal ini mungkin ada 6 atau 8 orang, biasanya di Komal 9 orang. Kita menghormati teman-teman saudara-saudara kita yang sudah meluangkan waktu sebaik waktunya, pulsanya dan lain-lain, karena memang Bang Juma ini adalah orang yang hebat katanya ya. Sampai panas nih orang-orang di luar ini. Panas Bang Juma katanya. Kenapa dia hebat? Kenapa dia pintar katanya? Jangan. Ini Bukan di Indonesia saja, Bang Baal. Bukan di Indonesia saja. Ini sudah saya nubuatkan, saya bilang. Sudah dibuat itu di Asia bahkan sampai Eropa. Nah, ingat Ya. itu. sampai jangankan oten-oten ya yang nggak suka sama Bang Juma. Sebenarnya mereka suka, cuman ya mungkin karena malu aja gitu ya. Menghormati Bang Juma, keilmuannya, kecerdasannya, talentanya gitu ya. Iya, Oratornya bagus gitu kan, mudah dicerna, mudah dipahami katanya. Ini ada pertanyaan dari bawah di Bang Juma. Ini siapa Ya, namanya? Filipus. Ada Filipus. Mungkin kelewat tadi ya.
Katanya Baal, tolong sampaikan nih Bang Juma lagi bernarasi mungkin tidak baca katanya. Pertanyaannya gini Bang Juma, kenapa Bang Juma itu ditakuti oleh pendeta-pendeta dan juga ya selain pendeta-pendeta juga ada orang yang ngiri ya, baik dari dalam maupun luar. Kenapa ditakuti oleh pendeta-pendeta katanya sehingga pendeta-pendeta takut sama Bang Jumanya? Silakan Bang Juma dijawab ini. Dari pertanyaan dari Filipus di bawah, silakan. Sebenarnya sederhana menjawabnya itu. Karena saya acap kali kemudian membawa data akurat dari Bibelnya sendiri, dan kepercayaan mereka terhadap keyakinan agamanya itu bertentangan dengan isi Bibelnya. Musuh beratnya itu adalah Bible. Sekali lagi saya katakan, musuh terberatnya orang Kristen itu Bibelnya sendiri. Contoh yang tadi kan, sama siapa nama ini, si karaoke yang muka asu ini. Di situ dikatakan bahwasanya bunuhlah orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Keluaran 31 nomor 14. Sekarang Kristen ini mengkuduskan hari Sabat enggak? Enggak. Dia mengkuduskan hari kebangkitan makhluk yang keluar dari goa, yaitu Kristus Yesus yang bukan manusia. Yang murid-murid Yesus kira hantu. Di dalam Lukas 24 nomor 37. Dan murid-murid tidak percaya kalau itu adalah Yesus, tidak percaya. Di dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11 sampai 12 itu murid-murid tidak percaya kalau itu adalah guru mereka. Dan memang bukan Yesus yang keluar dari kubur itu, bukan Yesus Anak Maria. Itu adalah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus asli. Nah, inilah yang mereka jual. Kitab-kitab Roma, Galatia, Filipi, itulah yang mereka jual. Karena itu adalah bisikan-bisikan dari makhluk yang diterima, yang membisikkan kemudian kepada Paulus pendiri Kristen. Makanya orang-orang macam pendeta yang takut, bahaya ini, kehilangan uang ini kalau kita layani Bang Zuma gitu. Seperti itu Bang Bal. Izin Bang. Oke, makasih. Sedikit lagi ya sebelum ya Bang Karaoke mau bertanya mungkin saya Bang Juma nih. Sedikit lagi dari ini ada WA ke saya nih, bom nih Bang. Bom nih ya. Ini bom nih, Bang Bom tanya terus. Botol bom ini memang. Pertanyaannya begini. Baal anggur asam sampaikan sama gurundamu katanya. Gurundamu katanya. Cuma itu gurunda katanya. Sampai orang takut semua. Pertanyaannya begini, Bang Juma. Kenapa dia selalu memualafkan jemaatku katanya? Ini pertanyaan bom ini. Sampai jemaatku habis katanya Bang Juma. Itu pertanyaan bom. Silakan Bang Juma. Iya, karena hak prerogatif setiap manusia ciptaan Tuhan itu untuk masuk ke dalam surga selagi masih ada kesempatan gitu ya. Karena orang yang belajar itu pasti paham bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi berdasarkan Bible, kitabnya orang Yahudi dalam Ayub berapa itu ya? Ayub 1 ya, nomor 12, di mana Tuhan kemudian memberikan kuasa kepada iblis. Tuhan memberikan kuasa kepada iblis untuk kemudian menguasai manusia yang tidak menggunakan akal. Itu jelas itu dikatakan seperti itu. Ya. Oke, makasih Bang Juma. Bomnya dicatat bom. Bang Juma udah sampaikan. Jadi poinnya adalah orang-orang yang bermualaf ini yang karena memang udah disampaikan oleh Bang Juma, kita improve akalnya supaya dia menggunakan akal. Karena bom kan nggak punya akal dia. Gitu aja. Silakan Bang Juma dengan yang lain. Makasih. Ya, iya. Terima kasih. Silakan, Izin Bang Zuma, Silakan. Bang Andi, semua guru-guru ya. Jadi teman-teman di bawah di tab layarnya, sebelum Bang Karaoke bertanya lagi ataupun mau ditampol ya, saya perkenalkan, akulah legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatan terfakta pada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. Teman-teman yang baik ataupun pura-pura baik, juga manusia yang beriman, juga manusia yang belum beriman. Saya Kaisar Noro Juntak menyiarkan langsung di live forum debat di frekuensi 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota menghimbau sahabatku semua kencangkan tab-tab layarnya sahabat di bawah agar agen kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas dan terutama follow akun Bang Handi yang baru.
Karena beberapa akunnya kena jala 12 murid. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritunggu, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal, diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur, guling, dan bantal. Pembahasan di atas di sini penuh edukasi. Pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi, karena kami semua gabungan APII. Ingat teman-teman, sekali lagi, kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, yang merasa ini percaya buku-buku novel, kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan, tapi 777 juta jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kacamata, tidak jelas, tidak berarutan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Dan terakhir kali, segala daging halal kau makan terkecuali daging sandal dan rodaban. Segala daun-daun boleh kau minum dan boleh kau konsumsi terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Segala air boleh kau minum dan telan terkecuali pecahan air ketuban. Sekian, terima gaji, stay tune, tetep layarnya teman-temanku sampai 1M. Breaking news yang kedua dari Tanah Mekah bahwa pada tanggal 6 dan 7 Januari Nggak laku, udah gulung tikar kau. Suaranya dan kayak tak apapun kena banjir. Pikirkan aja otak kau, sempit otak kau tuh. Apa? Yesus hari Sabat, kamu hari Minggu. Habis itu kamu mengatakan kamu pengikutnya. Berarti kau pembohong, kau penipu. Pengikut Yesus itu Sabat, kau Minggu. Berarti kau pendusta, kau penyesat, kau pembohong, kau penipu. Breaking news. Dede. Baju hari kebanjiran. Nggak lucu, nggak ada yang tertawa. Kamu ditertawakan aja itu. Narasimu itu menandakan bahwa kau tidak berdaya, kemudian untuk mengajarkan ajaran agamamu. Padahal perintahnya jadikanlah seluruh bangsa jadi Kristen. Gimana kamu jadikan kami Kristen? Sementara kami masih waras. Yang bisa kau Kristenkan itu yang nggak berfungsi otaknya. Nanti Gimana ceritanya? Yesus Sabat. Padahal di dalam kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya, atau dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Wajib. Yesus hidup sebagai praktisi Taurat, bukan praktisi gereja. Masa nggak berpikir kau itu? Saya ngaku pengikut Yesus, tapi Yesus hari Sabtu, saya Minggu. Yesus kemudian sujud, saya salto. Yesus nggak makan babi, saya tidur sama babi. Yesus tidak berkulub, saya isap kulub. Apa yang sama dari Yesus? Wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Lah, Yesus hidupnya sebagai praktisi Taurat. Lah, kamu hidup sebagai praktisi gereja. Nyambungnya di mana? Coba Cak Ayu. Coba. Sementara Yesus sendiri dari mulutnya Yesus keluarkan perkataan berdasarkan Bibelmu. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tuh kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 14:12. Kalau kau mengasihi Yesus, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Yesus tidak pernah isap kulub, kau tiap hari isap kulub. Gimana itu? Hei, Yesus tidak pelihara kulub, kau pelihara kulub kau. Jangan-jangan kau sudah kasih anting. mana ayatnya? Yohanes 10 nomor 27.
Itu. Mana kok larinya ke Bible? Lah itu dalilnya. Ini kan sedang membahas tentang kekristenan. Masa pakai Al-Quran? Benar dalam Al-Quran mana ayatnya? Yesus mengatakan bahwasanya dia mengenal pengikutnya. Pengikutnya mengikuti dirinya. Lah kau ngikut siapa kamu minggu? Kau ikut siapa ke gereja? Ikut siapa ke gereja? Yesusnya masuk ke Mikdas. Yesus masuk ke Baitullah. Kau kenapa masuk kemudian ke gereja? Iya apa? Mana dalilnya sunat dalam Al-Quran? Hah? Dalil sunat dalam Al-Quran. Kenapa pula larinya ke Al-Quran? Kami sunat. Kan ini Kalau, agama Islam. kalau tidak ada dalil, kami sunat. Alhamdulillah. Lah kamu ada dalil, kamu gak sunat. Gimana itu ceritanya? Iya. Hah? Mana ceritanya? Kan Mana lucu. dalilnya perempuan disunat? Ayo. Tidak ada dalilnya, tapi kami sunat. Nah, kamu ada dalilnya, kenapa kau tidak lakukan? Coba. Kenapa kamu gak lakukan? Coba. Nabi kami memerintahkan kami bersunat. Nabi Muhammad memerintahkan kami bersunat. Berarti kami mengikuti perintah beliau. Nah, sekarang Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan sunat, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Kenapa kau tidak sunat? Nah, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus tidak berguna baginya. Ayo, kau mau kemana? Kau mau kemana? Iya, berarti Yesus tidak berguna bagimu. Berguna. Lah, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang memotong kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, tak kasih solusi. Tak kasih solusi, tak kasih solusi. Kamu cari paha ayam yang masih segar, potong ayam pahanya, sambung di nonotmu, tapi saya tidak tanggung jawab 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam. Nah, apa-apa tumbuh bulu ayam cabut. Begitu tumbuh bulu ayam cabut. Daripada kau Yesus tidak berguna bagimu, gak apa-apa. Itu solusi. Ya. Ya, cuman hati-hati aja kalau kau tidur, istrimu bangun-bangun, dilihatnya, loh kok ini ada bulu tangkis di sini. Gitu saudara, karaoke ya. Ya mohon supaya kamu itu jangan gila permanen lah. Kalau ngaku pengikut Yesus, buktikan dong pengikut Yesus. Jangan cuma di mulut. Kamu ditertawakan sama dunia. Pengikut Yesus, apa? Kami Kristen, apa Kristen? Pengikut Kristus. Nah, coba kita tengok Kristus yang mana yang kamu ikuti. Kristus anak Maria mengajarkan sabat, mengajarkan sunat. Coba. Bang Zuma salah, Bang. Sabat itu bukan Sabtu, Bang. Aku bisa buktikan. Sabat itu bukan Sabtu, itu datanya ada di Keluaran 12 ayat 6. Bukan lagi sih orang sedeng ini. Halo. Ya, silakan. Nah, di Keluaran gini, Bang. Kalau mengatakan Yesus itu kan disalibkan, kalau Sabat itu Sabtu, berarti asumsinya Yesus itu disalibkan hari Jumat kan, Bang? Iya, kan memang hari Jumat. Nah, gini, Bang. Yesus itu disalibkan bertepatan pada hari raya Paskah, pada hari raya penyembelihan kambing domba kan. Nah, kalau kita lihat di Keluaran 12 ayat 6 itu jelas dikatakan hari Paskah itu jatuh pada hari 14 bulan pertama, mengikuti fase bulan, Bang. Nah, apakah jika tahun ini hari ke-14 bulan pertama jatuh ke hari Jumat, apakah tahun depan itu akan jatuh ke hari Jumat juga? Kan enggak, Bang. Berarti ini menunjukkan kalau Sabat itu bukan Sabtu gitu, Bang. Ya, makasih, Bang. Jadi hari apa dong? Nah, Sabat itu mengikuti fase bulan, Bang. Dan itu jatuh pada hari ke-8, ke-15, ke-22, dan ke-29. Oh, jadi Sabtu berarti Sabat bagi Yahudi itu berubah-ubah gak? Gitu ya? Betul, Bang. Iya. Betul, berubah-ubah. Mati meja. Iya. Mati meja. Balas ya anak-anak. Sabat itu tidak pernah berubah. Oke? Sabat itu tidak pernah berubah. Izin Yos, Bang Yuma. Iya, silakan. Ya, Bang mau nanya, di bumi kan ada ribuan agama. Kalau Tuhannya itu selain namanya ini salah nggak menurut Abang itu? Kenapa?
di bumi ini kan ada ribuan agama. Yang mengenal Nabi itu kan hanya Yahudi, Kristen, dan Islam, agama samawi. Oh, Kristen bukan samawi, Bang. Salah itu. Kristen itu agama buatan manusia, bukan samawi. Ya kalau gini, kalau menurut abang gimana? Agama yang sebutan Tuhannya selain Allah itu salah atau gimana menurut abang itu? Tergantung. Tuhan menyatakan diri kepada nabinya dengan gelar apa, tergantung. Yang pasti, yang Tuhan itu pasti maha suci, maha tinggi. Mustahile ada titik noda pada dirinya. Itu hakikat Tuhan itu maha suci. Tapi kan agama yang mengenal Nabi itu kan hanya Yahudi, Kristen, dan Islam, Bang. Kalau agama yang Kristen itu tidak mengenal Nabi. Mana ada Nabi di Kristen? Nabi Isa itu nabinya orang Kristen. Nah, itu Nabi Isa itu Islam punya. Islam kan baru ada setelah 500 tahun lebih. Ya udah, kalau gitu tunjukkan di Bible Anda ada kata Nabi Isa. Ya kan kalau orang Islam mempercayakan Yesus itu Nabi Isa, kan begitu. Enggak kok. Berarti kan enggak, hanya sebagian orang yang percaya itu. Tapi kan kalau di sejarah dunia itu kan Islam itu baru muncul setelah 500 tahun lebih setelah kan sudah Kristen, kan begitu. Kalau di sejarah Justru karena Islam muncul disempurnakan nanti di abad ke-7. Karena itulah kemudian Isa dan Yesus itu berbeda. Kan gini Bang, istilahnya kan kalau menyempurnakan itu kan harus ada istilahnya kesepakatan kan. Yang dulu-dulu itu gimana kan begitu. Kalau yang ajaran yang dulu istilahnya tidak mengakuinya kan hanya klaim sepihak kan begitu Bang. Oh bukan, itu menurut saudara. Tuhan kami yang berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tuhan kami juga yang berfirman kepada Nabi Muhammad. Itu yang Anda harus tahu. Makanya kami mengakui agama samawi, Yahudi, Nasara, dan juga Islam. Kristen itu bukan Nasara, Kristen itu. Kata siapa? Bang, istilahnya Islam kan ada Sunni, Syiah, kayak NU, Muhammadiyah kan. Kristen kan kayak gitu juga mungkin. Kayak Kristen, Nasrani. Enggak ada. Enggak, bukan kayak gitu. Enggak ada hubungannya. Yang pasti Kristen itu bukan agama samawi. Coba Anda sambungkan kitab Lukas dengan Yesus, nyambung enggak? Anda sambungkan kitab Yohanes dengan Yesus, nyambung enggak? Yesus enggak yang mengatakan itu kepada pengarang Yohanes? Bukan kan? Begitu juga Yesus enggak yang berbicara langsung kepada Markus, Lukas? Kan bukan. Jadi samawinya di mana? Apalagi kepada Nabi Isa. Kalau Yesus aja nggak nyambung kepada para penulis Bible, apalagi Nabi Isa. Kan begitu. Jadi samawinya di mana? Untuk umatnya Bang, hanya untuk umatnya sendiri masing-masing kan begitu data itu. Iya. Yesus kan, Yesus yang harus dipercaya dari Yesus itu kan dari mulutnya kan. Dia mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Nah, Kristen ini umat dari mana? Bani Israel kah? Bukan kan? Kristen itu kan dari Yahudi Bang. Kata siapa Kristen dari Yahudi? Istilahnya kan agama Islam Kristen itu kan rujukannya dari sana semua menurutku kan begitu. Agama-agama itu kan. Kok Islam dari sana? Ajaran dari mana pula? Kan kalau di Al-Quran itu kan sebagian kan ayat-ayatnya kan dari sana seperti. Loh kok jadi kayak sebagian ayat-ayat dari sana? Anda ilmunya dari mana? Al-Quran sebagian dari sana. Karena Quran itu kan artinya bacaan Bang. Semua kitab suci itu menurutku bacaan juga. Cerita dan sejarah mulai dari Nabi Adam, Ibrahim, Ismail itu. Orang Yahudi dan Kristennya lebih dulu kan sudah ada yang di dalam Al-Quran itu loh. Lah, yang dimaksud di dalam Al-Quran itu ketika berbicara mengenai Yahudi itu berbicara mengenai umatnya Nabi Musa. Sekarang Kristen ini umatnya Nabi Musa kagak? Kalau Kristen kan dia itu penutupnya Nabi Isa Bang, kayaknya itu. Tak ada, Anda salah. Anda belajar lagi sama pendetanya. Itu kan gini Bang, semua agama itu menurut itu benar
menurut golongannya masing-masing. Kata siapa agama semua itu benar? Benar agama menurut itu kelompok dan golongannya masing-masing, oh Bang. nggak bisa, nggak boleh. Agama itu cuma satu, itu agama Islam, nggak ada agama lain. Islam itu kan artinya berserah diri. Yes, Islam itu artinya berserah diri. Mengajarkan berserah diri sama Tuhannya masing-masing, Bang. Bagaimana ceritanya berserah diri kepada Tuhannya masing-masing? Kristen menuhankan Yesus. Sabar dulu. Kristen menuhankan Yesus. Yesus hari Sabat, Kristen hari Minggu. Gimana ceritanya berserah diri? Ada-ada aja. Ajaran Kristen itu. Udahlah, kalau colotnya kayak gitu, Anda pun tidak jelas dari sekte mana. Nggak usah jadi ini, Bang. Bicara tanpa dalil itu nggak usah. Di sini orang terpelajar semua, nggak ada lagi orang bisa dibodohi sekarang. Udah canggih dunia ini. Udah canggih. Naim ini Kristen kah? Naim? Turun. Natal, selamat malam Natal. Kristen kayaknya. Natal. Oten, selamat malam Natal. Master TM, selamat malam. Kristen. Pak Master. Pak Natal. Iya, selamat malam. Oh, lembut sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Oh ya betul Ibu. Sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Iya Ibu. Oh ya betul Ibu. Sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Aduh, noise ini noise master. Master Kristen ya Bang ya? Coba turun lagi Bang Master. Nah, tuh. Silakan Pak Natal ya sama guru kami. Bang Zuma silakan. Pak Natal, apa yang ingin kamu sampaikan Bang? Mau bertanya, mau ditanya atau mau diskusi silakan. Pak Natal. Silakan. Pak. Oke, kita beralih dulu ke Lisa. Lisa Simbolong ya. Lisa Simbolong ya. Lisa, selamat malam. Kristen kan? Malam Kristen, aku suaminya ya. Oh iya nggak apa-apa Bang. Silakan Bang. Sama guru kami Bang Zuma, silakan. Enggak, yang menanya, aku yang mau menjelaskan nanya Kristen sama Islam itu. Oh silakan. Boleh. Jelas. Kalau dia Islam berasal dari sejarah Arab. Tapi kalau Kristen berasal dari Lepan, yaitu Palestina atau Israel. Hei, di Israel Palestina itu tidak ada orang masuk ke gereja. Nabi Musa tidak ke gereja, Daud, Salomo, Samuel, Yeremia, Samuel, Saul, tidak ada gereja. Benar nggak bahasa Bang? Enggak, salah. Islam berasal dari sejarah Arab, betul nggak? Iya, betul. Kristen berasal dari Lepan, Bang. Lepan, itu Palestina dan Israel. Nggak ada. Abang lucu, bilang. Kok lucu pula? Di mana pengikut Yesus itu masuk ke gereja? Di mana? Bang. Aduh, macam mana berkata sama Bang? Buka dulu sejarah, Bang. Buka dulu sejarah. Sejarah yang mana? Ya, enggak usah terlalu jauh ke sejarah. Yesus aja dulu. Pernah nggak Yesus ke gereja? Loh, bait suci Allah itu gereja Bang. Jangan salah Bang. Nenekmu kiper. Bait suci itu bukan gereja. Bait suci. Kamu itu bahasa dulu bait suci itu. Hei, dengar. Kamu ngerti kata suci nggak? Kamu ngerti kata suci? Kamu ngerti kata suci? Aduh, cemana? Kamu ngerti kata suci nggak? Ngerti nggak kata suci? Rumah ibadah pakai sepatu, pakai sendal masuk, pakai kulup masuk. Begitu bersendawa, terasa babi yang keluar dan anjing kok bilang aku tempat suci. Gimana ceritanya? Tempat suci itu syaratnya untuk masuk ke sana. Pertama, dikatakan tempat suci ketika yang ada di dalamnya mensucikan tempat tersebut untuk mengibadahi atau menyembah Sang Yang Maha Suci. Kau masuk di gereja, kulupmu masih ada. Kamu tidak pernah junub, kamu nggak pernah wudhu, paham? Habis itu kau menyembah manusia. Kau bilang tempat suci, hah?
Saatnya kamu waras, kawan. Jangan gila permanen. Sadarilah itu. Yang disebut tempat suci tidak ada najis di situ. Paham? Kasih ngomong lah orang bang. Abang ngomong ke pantat bebek, tak bisa ngasih orang ngomong. Iya, karena yang saya temani bicara ini neneknya bebek. Hah? Hah? Berarti abang ngeyangnya bebek ya? Kamu meme. Tempat suci, ngerti nggak tempat suci? Bang, aduh. Ngerti tempat suci nggak? Abang Ya, tahu bait itu rumah. Suci itu kodes itu tidak ternoda, tidak ada hal-hal yang tamek di situ, nggak ada najis. Itu tidak ternoda. Dengar dulu orang ngomong bang, abang jangan kapan tak bebek dulu ngomong, aduh. Ditanya ngerti suci nggak, dijawab. Ngerti suci nggak? Suci itu apa? Aduh, macam mana aku mau menjawab, abang terus potong. Abang terus potong. Udah, kalau mau nangis di gereja bang, jangan di sini lah. Bang, ya. Kalau debat sehat lah bang. Iya, saya tanya, suci itu apa? Ya suci artinya bersih bang. Bersih. Orang berkulub itu bersih nggak? Apa itu? Orang yang tidak bersunat itu bersih nggak? Orang tidak bersunat. Ya abang cerita sunat. Ya kalau masa sunat, kalau sama kami bang sunat bang, bukan diwajibkan. Ya, berarti tempat ibadahmu itu bukan tempat suci. Karena apa artinya bang? Dengar bang. Apa sangkut pautnya bang? Burung abang sama apa? Sama ibadah? Coba kau lihat Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Bisa kau pertanggungjawabkan bahasamu barusan? Dengar bang, apa artinya bang burung sama rumah ibadah bang? Oke, saya jawab pakai Bible ya, Biblenya orang Yahudi, karena kalian kan mengaku sebagai pengikutnya tuh. Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Katakanlah kepada pemberontak yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Kenapa kaum Israel disebut sebagai kaum pemberontak? Kenapa? Karena mereka tahu kalau Tuhan tidak menginginkan ada orang yang berkulub masuk ke tempat sucinya, tapi orang Israel memasukkan orang Yunani ke tempat suci. Itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Elohim. Memasukkan orang yang tidak bersunat ke tempat suci itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Elohim, Tuhannya Yahudi. Jadi bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa gereja itu tempatnya Yesus? Jangan dimatikan lah bos. Mikrofon. Oke. Jadi gereja itu bukan bait suci. Gereja itu bukan bait suci. Gereja itu bukan bait suci. Gereja itu adalah bait tame. Ngerti tame? Bait tame itu artinya apa? Rumah najis. Bang. Ya pak. Apa? Tolong mikrofonku jangan kalian. Halo. Jadi gereja itu bukan tempat suci ya, camkan itu. Tak ada debat. Mikrofonku harus dimatikan kreator terus. Jangan dimatikan teman-teman. Ya, jadi saya simpulkan saudara ya, gereja itu bukan tempat kudus, gereja itu tempat tame, tempat kotor, tempat najis. Pahami itu. Silakan Anda bantah. Bang, ya. Abang agama apa bang? Saya sama seperti Yesus, Muslim. Hah? Saya sama seperti Yesus. Yesus Muslim, kenapa? Saya juga Muslim. Kenapa abang bilang Yesus Muslim, sedangkan pendiri agama Kristen adalah Yesus? Nenekmu kiper. Di mana Yesus mendirikan Kristen? Tunjukkan kepada saya. Pendiri agama Kristen adalah Yesus. Di mana dalilnya Yesus mendirikan Kristen? Buka abang dulu asal usul sejarah Kristen bang. Oke. Oke. Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Pernah Yesus ke Antioquia? Pernah. Bang. Asal usul dan sejarah Kristen buka abang dulu. Siapa pendiri agama Kristen bang? Baru abang ngoceh kayak pantat bebek. Saudara, Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Di Antioquia pertama kali murid-murid Paulus disebut Kristen. Paham kau? Oh bang, yang aku suruh abang buka. Itu mulut dalil. Abang aja yang ngoceh dari tadi. Yang aku suruh abang buka itu dalil. dulu. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus menyebut murid-muridnya atau murid Yesus disebut sebagai Kristen, itu tunjukkan dalilnya di mana. Saya bisa menunjukkan dalilnya.
Saya bisa menunjukkan dalilnya di Kisah Para Rasul 11 nomor 26, murid Paulus disebut Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut pendiri atau tokoh dari Kristen. Itu dalil. Itu dalil. Mana dalilnya? Kau mengaku sebagai pengikut Yesus anak Maria itu mana? Nggak ada kan? Kabur. Makanya kau pakai otak. Saatnya Kristen itu 2025 itu sadar kalau Yesus itu ternyata praktisi Yahudi, praktisi Taurat, bukan praktisi Kristen, bukan praktisi kitab Roma, kitab Galatia, Filipi, bukan. Sadarlah mulai sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Oke? Oke, kita sapa share. Ya, Selamat malam, Share. sebentar Bunda Rama. Sebentar Bunda Rama. Jadi silakan. teman-teman rangkuman hari ini, mengingatkan teman-teman viewer di bawah ya. Yesus beribadah ke sinagoge. Ini dari Bang Zuma ya, kita harus rangkum ya. Yesus beribadah ke sinagoge, kalian joget ke gereja dengan musik reggae. Yesus membaca kitab Tanakh, kalian membaca buku tutorial ternak. Yesus menjalankan hukum Taurat, ya. Yesus menjalankan hukum Taurat, kalian mengikuti tradisi barat. Yesus menyuruh kau bertaubat, tapi kerjaan kau bermaksiat dan sesat. Rangkuman lagi, Yesus menyuruh kuduskan hari Sabtu, kalian berdisko di hari Minggu, ya. Yesus berdoa sujud penuh dengan kalbu, kalian salto tripping sambil makan sepatu, ya. Yesus makan ikan goreng dan roti, kalian makan guguk dan babi. Yesus diutus untuk Israel Yahudi, lah kok kalian ngaku Bani Rohani. Sekali lagi, Yesus meneruskan ajaran-ajaran Nabi. Ini sekali lagi, Yesus meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Yesus memperkenalkan ajaran Samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Kenapa? Satu lagi dan terakhir, rumah ibadah. Satu lagi untuk terakhir, rumah ibadah tempat yang suci, tempatnya tak ada najis dan alas kaki. Jangan klaim gereja bait suci kalau berkulup dan pamer paha dengan rok seksi. Ya, betul. Mantap lah, Mbak. Oke, kita sapa share. Silakan share, Bang. Halo. Share. Ya, Halo. Halo. Iya, Bang. Siapa, Bang? Ya, saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Semangat. Ini bahasa koloyo gitu. Ayo semangat. Bertanya tapi semangat ya. Silakan. Ya, saya daripada Malaysia. Selamat malam. Ya, Malam. Daripada Malaysia ya. Iya. Saya ingin bertanya, Mas. Ya, silakan. Kok Kristen ya, Bang ya? Share. Iya, tanya dulu Bunda. Saya ingin bertanya, sekiranya Kristen itu agama yang benar, adakah Islam masuk surga? Iya, wajib pasti. Sebab apa? Yesus disebut juru selamat. Yesus disebut juru Islam. Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Kami mengenal Yesus sebagai utusan. Selamat kami. Barang siapa yang menyediakan hukum Taurat, kami tidak menyediakan karena kami bukan Kristen dan Taurat bukan untuk kami, kan gitu. Jelas itu. Ya, tapi itu menurut Islam, Yesus itu ialah. Kok menurut Islam? Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai apa? Yesus itu Tuhan. Enggak, nah, tunggu. Untuk memperoleh surga, menurut Yesus, kita harus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Enggak. Di mana dalilnya? Saya tanya, di mana dalilnya? Oke, kalau kalian memberitahu Yesus itu sebagai utusan. Nah, Yesus yang mengaku hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Dengar sini, Mas. Betul. Itu Yohanes 17 nomor 3. Betul. Oke, Mas. Gitu dong. Sekarang nih Abang Zuma sebagai Tuhan. Contoh. Lu kok saya jadi Tuhan? Jangan. Contoh. Parah ini. Iya, contoh. Jangan kok contoh pula. Sebagai contoh, Bang Zuma adalah Tuhan. Harus kerjaan surga.
bagaimana abang nak bagi turun abang punya apa nama? Untuk menurunkan anda punya ajaran kepada manusia. Ya saya utus Roh Kudus, Roh Suci untuk iya. Roh suci itu siapa, Mas? Malaikat Jibril. Jibril. Ya. Yang itu melalui Jibril dalam melalui Islam. Roh Kudus. Melalui Roh Kudus ku utus kepada nabi-nabiku yang ada di atas muka bumi. Ya, ini kenapa jadi Anda mau menuhankan saya? Janganlah. Itu kan contoh, Mas. Enggak bisa dicontohkan kayak gitu, enggak boleh. Itu namanya fasik. Ini forum debat, tapi kita buat. Aduh, kamu cebok dulu sana 1 sendok. Debat kasih contoh kayak gitu. Emang lu pikir saya kafir kayak kau? Enggak boleh mengutamakan Tuhan itu dengan Tentang manusia. Tuhannya manusia, dia nyontohin ke manusia, ke Bang Zuma. Enggak boleh, Tuhanmu aja Bang. Tuhanmu manusia. Ya kan? Bagaimana caranya untuk menyelamatkan manusia? Ya dengan cara mati. Gitu. Halo Bang Zuma. Ya, halo Paman. Gimana Bang? Dengerin ya Bang. Ya, saya dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Saya juga bisa Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama kita. Alhamdulillah. Terus? Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama Bang Abai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah wae. Aduh Gusti. Lanjut, Sir. Lanjut. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah manusia mengenal aku sebagai apa? Sebagai Tuhan Yesus. Di mana dalilnya? Ya, itu yang saya ngomong tadi, Mas. Mana dalilnya? Tuhan itu turun ke bumi. Di mana dalilnya? Yesus berkata, jangan gila, jangan gila permanen. Jangan gila permanen. Enggak. Jangan gila permanen, saudara. Ini sekarang sudah tahun 2025 dengan Anda yang tidak paham, Anda yang tidak paham karena Anda Kristen. Mana ada Kristen menggunakan otak kalau berbicara mengenai agama? Yohanes 17 nomor 3 itu kau baca baik-baik. Baca baik-baik itu. Pakai otakmu itu. Yohanes 17 pakai otakmu. Baca baik. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan. Jangan gila permanen apa kawan? Baru aku melihat ada orang Malaysia ini otaknya kecil kayak kemiri. Emosi Mas. Gila. Saya nggak emosi karena kamu itu bahlul. Kamu itu bercakap emosi. Kamu itu enggak. Aku sudah terbiasa menghadapi manusia-manusia tak berotak kayak kau. Udah biasa aku Bang. Saya sudah terlatih dengan penipu kayak kalian itu. Terlatih saya. Mau yang tampil lembut, mau yang tampil keras, mau yang tampil kayak pelawak. Aku sudah terbiasa. Bang Zuma gitu loh. Senggol dong. Nggak profesional itu. Enggak apa-apa. Kau mengatakan saya emosi terserah. Yang penting tujuan saya sampai. Apa itu? Mencerdaskan manusia supaya tidak jadi binatang selamanya. Itu paham kau? Coba. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, orang bisa memperoleh hidup kekal dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Tuhan. Mana dalilnya? Cari aja di kitab dong. Kata kamu baca kitab Kristen. Kalau begitu, saudara supaya kamu itu mantap, kamu ke gereja, turunkan celana pendetamu, celok. Nah, kayak gitulah. Jangan kau gila permanen. Jangan kau ngaku-ngaku orang Malaysia, orang dari Jepang. Habis itu kau tidak kuterapi kau. Selama otakmu masih belum normal, kuterapi siapapun kau datang ke sini. Kuterapi karena tujuan saya itu adalah memanusiakan kamu. Dalilnya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan dibilangnya sebagai Tuhan. Kan bahlul.
Udah berapa waktu yang bocor halus tertambal ini? Belum ada tertambal Bang nanti malam Belum ini. ada. Masih bocor halus semua ya? Iya. Bocor halusnya ditambal sebelah sini, bocor sebelah kanan, ditambal kanan, bocor bagian atas. Tambal di atas, bocor bagian dagu, di dagunya lagi ditambal, bocor lagi bagian kuping. Susah mereka ini. Kalau kok me Gurunda. Iya, enggak masalahnya tubuh kemanusiaannya keluar dari rahim ibunya itu cuman 10 sampai 5 kilo sampai 7 kilo. Nah, sekarang beratnya sudah 82 kilo. Oke, 70 kilo lebih itu sudah daging babi. Dalam tubuhnya tuh gimana? Susah itu mereka. kenapa Susah kali mereka bisa ini untuk bacanya diwariskan. Al-Quran? Kenapa mesti belajar? Al-Quran saya yang mengajarkan saya. Oh, Mama belajar Al-Quran? Mama Itu ambil Al-Quran tuh ambil kita hikmahnya dari mana? Kenapa Aldi? Bentar Aldi, kenapa Aldi? Kamu lagi ada keluhan? Coba kau bahasa Indonesia yang benar, keluhan mau apa? Siapa tahu kita masih bisa nambal gitu loh. Masih bisa disembuhkan. Apa keluhanmu nak? Apa keluhanmu nak? Coba. Saya ada keluhan ini, Bang. Abang-abang. Iya, apa itu keluhannya? Loh, kenapa diturunkan? Siapa yang nurunkan itu? Coba naikkan lagi. Aldi, keluhanmu apa nak? Host, moderator host. Kasih bendera sama moderator itu. Akun lain ini, akun baru lagi. Bukan Banyumat turun, itu kena lagi akun baru, akun utama ditombak lagi. Aldi, Silakan Aldi, buka mic mu Aldi. apa keluhanmu nak? Kebanyakan bocor halus sih. Akang ini kemana tidur ke Akang? Ini waktu ini kalau debat kerjanya apa? Ya akunnya yang dihajar. Tidak bisa melawan dengan argumentasi by data, ya akunnya yang dihajar. Mereka sebenarnya udah pada sakit hati. Kok yang naik ini mau pendeta mau jemaat, kok mereka ngomong tanpa berdata gitu. Satu mengatakan Kristen berasal dari disitulah tadi itu disebut ya. Gitu. Waduh, bangkit lagi di hari keberapa ini Bang Juma? Detik ke-15. Percuma. Kau habiskan waktu aja kalau kerja cuma melomba aja, percuma. Oh, dia lagi markir di sirkuit nih. Markir dia. Kita sampai Henry, selamat malam, Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Muslim ya. Iya. Apa disampaikan Bang? Mau bertanya aja Bunda. Ini waktunya diskusi nanti Bang ya, nanti ada time tertentu, waktu-waktu tertentu ya. Ini saatnya diskusi Gurunda dengan Kristen ya Bang ya, nanti Bang ya. Daniel, selamat malam, silakan. La ilaha illallah. Lukas, silakan. Kristen ya Lukas. Ya, selamat malam. Suaranya ada nggak? Malam. Ada. Silakan sama guru kami. Bang, apa iya ada nabi palsu menurut pendapat Abang Juma itu benar nggak ya? Ya, jelas. Menurut Yesus, nabi palsunya itu orang Farisi, orang Yerusalem. Nabi palsunya berasal dari tengah-tengah Bani Israel sendiri dan mendatangi murid-murid Yesus angkatan pertama. Tuh nabi palsu menurut Yesus. Ada dalilnya Bang? Ada. Menjelaskannya. Matius 7 nomor 15. Bentar
sebentar ya Bang. Silakan. Matius. Silakan. Matius berapa tadi? Matius 7 nomor 15. Iya. Ntar saya mute dulu ya. Matius 7 Oh ini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke. Buahnya lah itu menurut abang gimana ini bang? Buahnya itu ajarannya kan. Nah ajarannya itu pertama memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Buah-buah ini berada di mana? Di Islam atau di Kristen? Suara saya nggak kedengaran ya? Jelas di Bunda. Jelas. Kedengar, sorry tadi mute. Gimana? Saya konsep dulu ini masalah ini, saya pelajari dulu ya. Saya belum paham benar nih. Saya bertanya satu kali lagi boleh ya? Boleh. 2 pertanyaan tapi disatukan oke ya? Boleh. Isa dan Yesus dan Isa itu satu ya? Menurut abang sama atau tidak? Terus benarkah umat muslim memuliakan Isa Al-Masih? Terima kasih ya. Bila sudah cukup, saya silakan diturunkan saja. Oke, baik. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Nabi Isa, apakah sama dengan Yesus? Itu pengakuan sebelum kami membaca Bible, sedikit pun kami tidak pernah punya konsep dalam akidah kami Nabi Isa itu adalah Yesus. Yang kami tahu, kami beriman kepada Al-Quran dan Al-Quran memberitakan kepada kami. Di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihi salam kemudian berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Itu iman kami. Setelah kami belajar Bible, ternyata di Bible ada manusia bernama Yesus mengaku dia diutus sebagai klaim daripada Bible. Ternyata Yesus dan Isa itu adalah sama. Nah, kami kemudian belajar lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ketika Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam bahwa orang-orang Yahudi itu ingkar kepada beliau, semakin besar keingkaran beliau, orang Yahudi terhadap beliau, lalu kemudian mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kami belajar. Ternyata di Bible pun juga sama. Matius 23 mulai dari nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya itu rupa-rupanya di nomor 36 sampai nomor 36 rupa-rupanya Nabi Isa atau Yesus melihat pembangkangan orang-orang Yahudi sampai Yesus menyebut mereka dengan keturunan ular beludak. Bahkan Yesus mengatakan bagaimana mungkin kalian akan lolos dari api neraka. Itu kata Yesus di dalam Matius 23. Bahkan di Matius 7 itu tadi ketika Al-Quran mengantarkan kepada pemahaman kami, wa idza husiran nasu kanu a'dalahum wa kanu bi ibadatihim kafirin, di situ ternyata diterangkan bahwa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka nanti, dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh siapa yang mereka sembah selain daripada Allah. Ternyata di dalam Matius yang sedang kita bahas ini, Matius 7, 21, 22, 23, orang-orang Kristen diusir oleh Yesus. Pemujaan yang mereka lakukan sampai mengusir setan dan seterusnya, rupa-rupanya diingkari oleh Yesus. Artinya ketika Anda berbicara mengenai apakah sama ataupun tidak, saya mengatakan Nabi Isa kami datang kepada Bani Israel.
Di dalam Bible kalian mengatakan Yesus juga datang kepada Bani Israel. Al-Quran kami mengatakan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Dia adalah manusia yang suci. Yang membedakan kita di sini, Yesus kami yang beritakan sebagai makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu pembedanya. Kalau kami enggak, Nabi Isa adalah manusia suci. Kami memuliakan, beliau terkemuka di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka terkemuka, bukan terkutuk. Itu bedanya itu di situ. Kenapa kami mengatakan bahwa kami memuliakan? Setiap kali menyebut nama beliau, kami selalu menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Sedangkan di kalian, di Kristen, Yesus itu tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena Yesus menanggung semua dosa manusia. Segala dosa yang dilakukan oleh orang Kristen diambil alih oleh Yesus. Kemana dosa itu harus pergi? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Jadi Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dalam Bible itu ternyata sama. Lalu kemudian Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dari aspek kesucian di dalam Al-Quran terhadap Bible itu berbeda. Nah, kami memuliakan Nabi Isa alaihissalam sehingga lisan kami acap kali mengajarkan kalian bagaimana Yesus itu adalah manusia suci yang haram hukumnya mati terkutuk di atas tiang salib. Pada endingnya kemudian rupa-rupanya yang kalian sembah itu bukan Yesus anak Maria. Yang kalian sembah bukan manusia yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus Kristus dan bintang timur. Demikian. Terima kasih. Sama-sama. Padat. Nanti saya renungkan dulu ya Bang ya. Ya silakan. Ada waktu nanti saya naik lagi. Atau bertanya lagi boleh? Jangan boleh. Jangan gimana ya? Jangan tidak dinaikkan. Iya iya. Terima kasih ya Bang. Sehat selalu buat Abang. Moga panjang umur. Terima kasih. Amin amin. Makasih saudara. Makasih. Enggak gini aman-aman aja itu. Mau belajar 2 minggu juga berturut-turut nggak apa-apa ya. Ya betul. Kalau yang kayak tadi, kalau mau selamat Yesus dipercaya sebagai apa? Tuhan. Mana dalilnya? Muter-muter. Nah ini nggak bisa diselamatkan itu. Bocor itu. Bocor. Ada lagi tuh master. Ya kan. Ya. Saya masih berada di awan-awan mencari posisi yang tepat, brother. Hati Mija, bahaya ini. Bahaya nih. Iya, bahaya. Udah berapa akun Bang Zuma? Ini yang kelima ini kan ya. Waduh teman-teman, tap-tap layar teman-teman, jangan lupa di follow ya. Sekali lagi, Gurunda Zuma Akademis Islam Mendunia dari Asia sampai belahan Eropa. 1, 2, 3 kau tombak akunnya. Diam dulu kau, diam dulu. Tenangkan kudusmu ya. 1, 2, 3 kau tombak akunnya, bangkit dan bertahan langsung detik kelima. Beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Kalau kalian hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak dan merangkak berak celana. Ingat teman-teman, di follow akunnya ya. Ya, untuk kalian yang masih menyembah stang motor Astrea Legenda, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti dewa ataupun amuba. Alangkah indahnya kau tuhankan si Kribo Saibaba. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ya, jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Stay tune. Saya naik tadi baik, Luar biasa ini, luar biasa. Bagaimana kabar, brother? Sehat, brother. Puji Tuhan, haleluya. Baik kamu ya. Ya. Ya, saya ingin bertanya, boleh brother? Boleh. Baik, asal usul nama Allah Tuhanmu gimana? Jelaskan pada saya, brother. Ya, asal usul nama Tuhanku kemudian diberitakan di dalam Al-Quran
ketika Nabi Musa kemudian datang bermunajat kepada Tuhan, Tuhan kemudian menyatakan diri dengan berfirman, Innani ana Allah, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dari sanalah kemudian kami umat Islam memahami secara mendetail bahwa Allah Tuhan kami mengakui namanya adalah Allah. Demikian. Silakan. Ya, baik ya. Ternyata asal usul nama Allah Tuhanmu adalah ilaha illallah. Ya, itu kan? Nama Tuhan saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha, la ilaha illa huwa. Baik ya. Ya. Saya Kristen internasional ya, supaya kamu tahu. Ya. Ya, saya akan memberi suatu pandangan kepadamu, brother. Ya. Asal usul nama Allah Tuhanmu. Ya, Allahmu dan Allah saya, supaya kita dapat pandangan, ya. Ya, ya. Baik. Baik. Matius, saya bawa dalil ya. Matius 1 ayat 21. Ya. Maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ya. Ayat 22. Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang difirmankan oleh Tuhan lidah Nabi bunyinya. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Berarti nama Yesus Allah ya. Baik. Nama Yesus adalah Allah. Di mana itu? Ini saya sudah baca ini. Apa itu? Jelas ya. Yang mana jelas? Enggak jelas. Jelas. Di ayat 21. Jangan bilang jelas kalau bagi saya tidak jelas. Coba ulang. Baik. Coba Anda baca. Ulang. Baik. Ayat 21 ya, kamu dengar baik-baik. Ya. Di dalam Matius 1:21, maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Jesus. Ya. Oh, iya. Baik. Ayat 22. Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang yang difirmankan oleh Tuhan lidah Nabi bunyinya. Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Ya. Itu nama Yesus Allah ya. Di Lukas 2 ayat 10 ya. Maka kata malaikat itu kepada mereka itu, janganlah takut, karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan besar yang akan jadi bagi segenap kaum. Ayat 11. Sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. Berarti asal usul nama Allah Tuhanmu yaitu Yesus Kristus. Oh, saya tepuk tangan kalau gitu ya. Di dalam Matius dan di dalam Lukas. Jelas ya Kang ya? Oke, baik. Saya tanggapi boleh ya? Boleh ya Kang. Oke. Kamu boleh membacakan Markus 1 nomor 1, boleh bacakan? Pelan-pelan kayak suaramu yang tadi itu bagus kudengar Bang. Pelan-pelan Bang. Markus 1 nomor 1. Ya, baca dulu pelan-pelan Bang. Pelan-pelan. Pelan-pelan Bang. Bang. Oh iya. Baca Markus 1 nomor 1, baca Bang. Abang yang baca yang pelan.
Siapa mute saya ini? Gimana ini? Iya. Baca pelan-pelan. Markus 1 nomor 1. Pelan-pelan coba. Gak ada yang mute Bang, jangan kita. Ada yang mute saya ini. Baca. Markus 1 nomor 1. Baca. Baik. Markus 1 ayat 1 ya. Iya. Bahwa inilah permulaan Injil dari hal Yesus Kristus anak Allah. Nah, mana duluan anak atau bapak? Gimana ya Kang? Iya, saya tanya, mana duluan bapak atau anak? Anak atau bapak yang lebih dulu? Bapak dulu kan? Nama bapaknya Yesus siapa? Tunggu dulu, Anda membawa di sini pekerjaan Yahya Pembaptis. Yahya Pembaptis ini kamu bawa, Anda sinkron ini. Kutanya dulu, tua mana? Tua mana, anak atau bapak? Tunggu, baca dulu selesai. Saya baca satu perikop ya, supaya kamu sadar. Kamu cuma pakai satu ayat. Ya. Satu ayat bisa membuat kau tengkurap kan? Bukan, ini kan pekerjaan Yahya Pembaptis. Enggak, saya tanya sama kamu dulu. Tua mana, bapak atau anak? Jangan dulu, ini kan luar konteks ini. Kita lihat. Aduh, kenapa jantungmu berdebar, brother? Hah? Tanya dulu, tua mana, anak atau bapak? Ya, ternyata bapaknya Yesus namanya siapa? Siapa asal usul nama Allah Tuhanmu itu Yesus Kristus. Ya, supaya kamu sadar. Bagaimana mungkin asal usul nama Tuhanku berasal dari Yesus, sedangkan Yesus adalah anak dari Tuhan yang kau sebutkan tadi dalam Markus 1 ayat 1. Aduh, sakit kau ini kawan. Mute ini. Ini bukan lagi bocor halus ini. Nah, ini master tolong manusia ini. Aduh, saya mau kasih jelaskan kamu supaya sadar. Iya, duluan mana, anak atau bapak? Ini baca dulu kalimatnya ini, saya baca iya, ya. Kamu yang baca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Pertanyaan saya, duluan mana, anak atau bapak? Ya, baca dulu selesai, saya baca dulu. Supaya tidak kenal pada jalur, ya. Baik. Gimana kamu ini? Kamu baca sampai Markus selesai satu kitab, tidak akan pernah berubah. Inilah permulaan Injil tentang Allah. Ini anak Yesus. Yahya Pembaptis ya Kang. Tidak akan pernah tertukar. Yesus jangan tetap kamu anak. memutar balik kenyataan ini. Iya, makanya Yesus anak, dia adalah anak Allah. Saya tanya, duluan mana, bapak atau anak? Duluan mana? Ini saya jelaskan dulu. Bocin, ini mah bocin. Ini bukan master, ini mister. Jangan, kamu melompat dari topik ya. Saya membawa asal. Yesus itu anak Allah, kata kitabmu. Pertanyaan saya, duluan mana, Allah atau Yesus? Duluan mana, Allah atau Yesus? Duluan mana, anak daripada bapak? Iya. Duluan mana, anak atau bapak? Duluan bapak bukan? Nah, bapak namanya siapa di situ? Allah. Berarti Tuhan saya lebih dulu daripada Yesus Tuhanmu. Nama Yesus itu Allah. Nama Yesus Allah. Kristus itu Tuhan. Saya sudah jelaskan kamu. Ini Markus 1 nomor 1 itu dicoret aja ini, dicoret. Dicoret, terserah. Ini bicara Yahya ini, Yahya Pembaptis. Kok bicara ini Yesus disebut namanya di situ, Yahya pula. Yesus tertulis tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya, baik. Ya. Nah, gitu dong. Anda sudah akui? Tunggu belum, saya baca dulu ayatnya. Saya sudah jelaskan kamu. Ada yang punya air 1 sendok. Lagi mabuk dia kayaknya. Lagi mabuk ya Bang. Nama Allah Tuhanmu Yesus Kristus. Iya. Supaya kamu sadar. Sedangkan di kitabmu sendiri Yesus itu adalah anak Allah. Gimana ceritanya kau katakan Tuhan berasal dari Yesus? Udahlah, kau diamlah sama itu aja itu. Nggak tahu kau apa-apa. Itu penjahitan Kristen. Namanya kayak orang ngantuk kau bicara. Master Bahlul. Bahlul. Penjahitan Kristen. Penjahitan Kristen atau apa Bang?
Ya. Ya. Kristen. Saya bernarasi ya, Saudara Oke. Panjaitan ya. Silakan. Oke. Jadi gini, Saudara, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada Yesus atau Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kubaca di dalam kitab Saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi orang-orang soleh ini itu diselamatkan oleh Allah berdasarkan kitab Saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Ibrani 5 nomor 7, Yesus dikatakan sebagai orang yang soleh. Orang soleh diselamatkan, Yesus diselamatkan. 2 Petrus 1 nomor 3, karena kuasa Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh. Oleh karena itu, pengenalan Tuhan akan kita, akan Dia. Jadi, keselamatan itu hanya bisa diperoleh ketika orang itu hidup sebagai orang yang soleh. 1 Petrus 3 nomor 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka memfitnah kamu karena hidupmu yang soleh dalam Yesus. Hidup yang soleh. Tidak ada kemudian hidup jadi Kristen. Yohanes berapa? Yohanes 9 nomor 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang soleh yang melakukan kehendaknya. Tuh, selalu orang soleh. Selalu orang soleh. Kenapa kitabmu tidak ada sedikit pun menyentuh tentang Kristen? Oke? Kisah para pewarta 10 atau kisah para rasul 10 nomor 2. Dia soleh. Ia menyertai seisi rumah takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yesus orang soleh. Orang soleh. Yesus soleh. Orang-orang yang soleh yang diselamatkan kemudian. Kenapa tak ada sedikit pun di dalam Bible menyebutkan bahwa orang yang diselamatkan adalah orang Kristen, sedangkan orang soleh itu adalah orang Islam? Kenapa orang Islam yang diselamatkan? Kenapa bukan Kristen? Kenapa Bible banyak bercerita tentang orang Islam? Yang soleh masuk Islam, masuk surga. Yang soleh diselamatkan oleh Allah. Yang soleh orang-orang pilihan Allah. Itu dalil dalam kitab Saudara. Tolong tunjukkan satu kata yang di dalam kitab Saudara diterangkan bahwa orang Kristiani akan diselamatkan atau orang Kristiani adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang muncul di Bible Saudara hanya orang soleh, hanya orang Islam. Maka tadi saya udah parah larimu cuma ayo hatua kita yuk. Hatua kita turun yang lain. Dibodoh-bodohin sama pendeta kali kau para jemaat gereja itu. Iya, kenapa orang Kristen tidak disebutkan di dalam Bible? Justru yang disebutkan adalah orang soleh. Kenapa? Kok kami yang disanjung-sanjung di Bible ini? Kenapa bukan kalian? Islam itu kan soleh. Kalau Kristen itu kan Kristiani. Soleh itu identik dengan Islam. Dan di dalam bahasa Yunani jelas sekali bahwa soleh itu memang tidak bisa digantikan dengan bahasa manapun, dengan kata apapun. Eusebes. Eusebes itu artinya soleh. Tidak ada Kristiani. Kristiani hanya disebut Kristen ketika penghinaan. Orang-orang yang ada di Antioquia pengikut Yesus, pengikut Paulus menyembah Yesus, itu disebut Kristen pertama kali. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa Kristen itu adalah orang yang diselamatkan. Yang diselamatkan hanya orang soleh, orang Islam. Gimana dong? Silakan. Ya, berarti kalau menurut Abang Zuma ini, kita ini ditipu gitu sama para pendeta dengan pengajarannya. Bukan ditipu sama pendeta, tetapi memang dari awalnya kalian dijerat dengan tipu daya. Mau gimana? Jadi ayat yang menerangkan tentang apa itu namanya, tentang bahwa itu Yesus itu utusan, jalan kebenaran itu utusan, bukannya Tuhan. Betul, dia orang soleh. Kan dalil saya bacakan kepada saudara. Dia orang soleh. Dia orang soleh. Yesus itu orang soleh, Bung. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 5 nomor 7, Kisah Para Rasul 10 nomor 2. Yesus soleh.
Pengakuan Yesus juga dia soleh. Tertulis dalam Yohanes 14 nomor 31, dia soleh. Dia orang soleh. Yohanes 4 nomor 34, dia orang soleh. Yesus adalah orang yang taat. Taat itu soleh. Taat menjalankan perintah-perintah Elohim. Dia orang soleh. Mana lagi? Galatia 4 nomor 5. Yesus orang soleh, orang yang taat menjalankan perintah. Coba. Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan berkenan kepadaku, disebabkan dia tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku selalu berkenan menjalankan segala perintah-perintahnya. Dia soleh. Dia bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen, Kolose 2 Anda baca. Kalau orang Kristen baca Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Bahkan perintah Tuhan di dalam Filipi 3 itu disebut sebagai sampah. Maka Filipi mengajarkan Paulus dan umatnya untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Nah, sedangkan Yesus sendiri orang soleh, kalian orang kafir. Makanya tadi saya mencoba untuk membuka diskusi kita dengan data Lukas 4 nomor 16. Seperti kebiasaannya pada hari Sabtu, dia masuk ke dalam bait suci Miqdas membacakan kitab Tanak. Coba, itu Yesus. Nah, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, maka dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Apakah Kristen hidup seperti Yesus hidup? Tidak. Makanya di Matius 7 nomor 22-23, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian Kristen. Itu dalilnya tuh. Itu tidak bisa Anda bantah. Kenapa kalian tidak bisa menyadari itu? Karena selama ini kalian dijerat dengan tipu daya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 5 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama saudara? Kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bayangkan itu. Kalau kamu hidup dalam hukum Taurat, kamu lepas dari Yesus. Yesus yang mana dulu? Kalau Yesus yang asli, di dalam Matius 5 nomor 19, justru Yesus mengharapkan agar orang-orang memahami barang siapa meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu jelas itu. Galatia 5 nomor 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini ajaran siapa? Galatia 5 ini. Orang bersunat tidak bersunat katanya, itu tidak ada artinya. Loh, apa sih? Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku. Sementara Kristen mengikuti Galatia. Berarti Kristen lebih percaya kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus daripada percaya kepada ajaran Yesus. Makanya saya mengatakan bahwa Yesus itu ada dua. Yesus yang datang kepada Bani Israel sebagai penginjil, dan Yesus yang datang kepada Paulus sebagai pembawa berita keselamatan Allah dia sendiri. Yesus penginjil berbeda dengan Yesus yang mengajarkan kitab Roma, Filipi, Galatia. Itu bukan Yesus anak Maria itu. Itu Yesus lain. Seperti itu, Bang. Awak juga berpikir, Bang, macam mana pula kami beribadah tiap hari Minggu, nyanyi-nyanyi, lalu masuk surga. Enak kali, Bang. Kadang juga awak berpikir seperti itu. Jadi selama ini kami ditipu oleh para pendeta dan ajaran mereka. Waduh teman-teman. Aduh, kena tombak lagi. Host, monitor. Saya kena tombak lagi. Iya, kena tombak lagi ya, Gurunda ya. Ih, gila. Macam mana pula, Bang? Cuma Gak apa-apa. Awak izin seperti turun nubuatan Bang. saya juga itu nanti itu. Kita sapa user Kristen Muslim.
Ayo buka Awal mic-nya. Aduh kena udah lama tombak. ingin bertanya kepada Bang Kena Zuma, tombak. Bang Zuma turun. Iya, Kristen. Kristen. Kristen, Bang. Oke, ya. silakan. Sementara ada Bang Handi. Silakan. Ya senang ini ya dengar siapa ini Bang Zuma kayaknya yang bicara ini yang tadi tuh. Ya, Bang Gurunda ya, Wah. Bang Zuma. Pintar sekali, pintar dia, banyak sekali dia belajar tentang Alkitab. Ya iyalah. Tentang Yesus gitu kan. Nah, saya bersyukur karena dia banyak mempelajari tentang Yesus. Jadi Sementara kau tidak gitu ya? bukan, saya tetap mempelajari gitu Oh. loh. Cuma Oke. ada satu hal yang masih agak kurang dengan Bang Zuma ini ataupun yang lainnya lah gitu kan yang mempelajari tentang Yesus. Satu hal mungkin bukan satu sih, ada beberapa hal gitu kan. Kalau mungkin mereka tetap tidak percaya Yesus gitu kan. Tapi kalau mereka percaya itu syukur gitu kan. Kami percaya, Bang. Kami percaya Yesus, tapi bukan sebagai Tuhan, Bang. Kami percaya sebagai utusan, karena itu pernyataan Yesus. Sebagai Tuhan. Tidak masalah sebagai Tuhan atau tidak itu. Yang pertama kan percaya, dan yang kedua melakukan apa perintahnya, gitu kan. Sebab di dalam Alkitab itu mengatakan apabila Perintah Yesus yang kau lakukan apa, Bang? Di mute lagi. Perintah Yesus yang kau lakukan apa, Bang? Gimana? Perintah Yesus yang kamu lakukan apa? Enggak, yang bukan yang saya lakukan, yang saya maksud. Ini abang-abang yang ada di sini. Pokoknya kalau waktu mereka diskusi itu bahasa Indonesia nggak ada yang nyambung. Bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, itu aja. Sabar Bang Andi, sabar Bang Andi. Tuhan Yesus itu juru selamat kan? Di mana Yesus juru selamat bagi Kristen, Bang? Kasih saya data. Loh, karena ada tertulis dalam kitab. Karena ada tertulis dalam Ya di mana itu? Di mana itu, Bang? Itulah hebatnya kami, Bang Zuma, kami semua ini yang Islam nih mempelajari Bibelmu, jadi kami tahu. Sekarang kau bilang Yesus juru selamatmu, Bang. Tolong kasih saya data di mana itu, biar kami. Oh, ternyata ada. Coba di mana itu? Oh, saya lagi enggak bawa Alkitab ini. Saya lagi di tempat kerja jadi. Ini harus Bang Andi nih, Bunda Rahma, ini harus Bang Andi, ini pasien begini harus Bang Andi. Silakan Bang Andi, yang dasar-dasar aja Bang Andi. Bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat itu jangan. Bahwa silakan Bang Andi. Pokoknya percaya kepada Dia. Nggak biarin aja Bang Rahma. Pokoknya Bang ya. Jadi enggak. Berarti pokoknya, bentar Bang. Percaya itu. Bang, pokoknya Bang ya, Bang. Pokoknya ya. Pokoknya nggak usah pakai data, nggak usah pakai. Yang pasti. Kenapa Bang harus pokoknya? Tuhan Yesus itu datang sebagai juru selamat. Nah, barang siapa Juru yang selamat percaya bagi siapa, kepada Bang? Dia, bagi umat manusia. Percaya sebagai apa, Bang? Abang Yusir, coba kita berpikir, Bang. Saya berpikir bahwa bagaimana kita bernyanyi-nyanyi enak sekali, bisa masuk surga dengan mudah. Dosa sudah betul. Tadi teman Awas sudah gimana tuh? Bersyahadat di Masjid Raya Harapan Indah. Wih, alhamdulillah. Kalau kita berbicara tentang agama, saya pikir mungkin semua agama punya kelemahannya. Bahkan Islam pun, Kristen pun banyak hal yang diperdebatkan begitu kan. Bang, sebentar Bang, saya kasih data dulu, Bang. Kau diam dulu, saya kasih data dulu biar kau pinter Bang sedikit ya. Saya kasih data, jangan cuma modal. Pokoknya nggak boleh begitu. Harus kau pun baca-baca Bibelmu, belajar. Nah, saya kasih data ya. Di dalam Bibelmu ini, host, besarin dulu host. Di dalam Bibelmu ini Bang, tertulis Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Nih. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu
Yesus. Jadi Yesus itu terkhusus untuk orang Israel. Maka Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel, bukan Bani Kristen, Bang. Bukan Bani Batak, Ambon, Maluku, Makassar, nggak ada. Jadi Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Ya, aduh mama Jadi Yesus juru selamat. Maka kau bilang Yesus juru selamat bagi Kristen tuh nggak ada, Bang ya. Itu udah ada Gurunda. Silakan bertanya ke Baru 4 Bang Juma ini, baru 4. Biasanya 9 Bang Juma ini akunnya. Lanjut. Itu mungkin di situ. Silakan Gurunda. Halo. Berarti digedein dikecilin nggak pengaruh ya Gulunda? Tetap aja kan. Di follow dulu akun saya ini. Di follow teman-teman. Ini akun baru Gurunda Juma, baru bikin barusan. Coba ini aku sudah siapkan 300 akun. Wih, Masya Allah. Banyaknya. Ini saya bilang kenapa bom. Betul Bang Juma. Kenapa bom ini bilang Baal Anggur Asam sampaikan sama Bang Juma itu gurundamu, dia nggak ngomongnya kasar memang, itu gurundamu Juma. Kenapa dia tuh pintar, cerdas sekali katanya, cerdas semua Islam. Oten takut, pendeta takut. Itulah kenapa Bang Juma ditombak terus begitu Bang Juma. Bom botol memang Bang Juma, botol dia itu. Nanya terus, ditanya balik pelongo. Bom itu Bang Juma. Allahu Akbar. Oke, silakan. Saudara Kristen. Yesus itu orang soleh, Bang. Kenapa kamu menjadi Kristen padahal Yesus soleh? Kenapa nggak ikut Yesus? Kami pengikut Yesus. Kenapa kalian tidak soleh? Kenapa cuma Yesus yang soleh? Soleh. Ya. Kalian bilang tidak soleh. Kalau kalian bilang masalah Kristen, itu kalian bilang masalah institusinya, masalah kelompok. Enggak. Itu tidak mendirikan agama Kristen. Enggak, bukan itu masalahnya. Agama Kristen. Bukan itu yang jadi masalah, bukan itu. Mau dia Kristen kek atau apa kek. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak mendirikan Kristen, itu sama dengan Anda sudah mengingkari ajaran Kristen itu sendiri. Oke? Loh, Anda barusan mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Iya. Sementara Anda agama Kristen. Anda ibadah Minggu. Yesus ibadah Minggu enggak? Kami memang tidak selalu Yesus tidak beribadah pada hari Minggu. Sebab di dalam Alkitab Yesus ibadah Sabat. Sebab kami meyakini Alkitab. Apa yang Ya, katanya pengikut Yesus, kok jadi pengikut Bible? Mana yang betul ini? Anda pengikut Yesus atau pengikut surah-surah Paulus sih? Iya, kami pengikut Yesus kan. Karena kenapa kalian pengikut dari Alkitab? Yesus itu tidak pernah Bang hari Minggu beribadah, hari Minggu tidak pernah Yesus. Itu gimana ceritanya? Sekarang bertanya-tanya bagaimana. Berarti kamu itu cuma menyamar-nyamar. Kamu nyamar domba, kamu nyamar pengikut Yesus. Ternyata kau bukan pengikut. Gimana dong? Yang pastinya kami adalah pengikut Yesus. Bagaimana mungkin Anda berani mengatakan diri Anda itu adalah pengikut Yesus? Sahabat Fi, syukran. Sementara Yesusnya pergi ke Mikdas, ke sinagoge. Kalau Anda ikut Yesus dari belakang, Yesus ke sinagoge. Kenapa Anda belok ke kiri ke gereja? Anda penipu itu. Yesus berjalan ke sinagoge, rumah sucinya orang Yahudi. Anda ikut dari belakang. Tapi begitu Anda mau sampai ke sinagoge, Anda belok ke gereja. Habis itu Anda datang ke kami. Saya pengikut Yesus loh. Nah, itu gimana ceritanya Anda nipu kayak begitu, Bang? Kok nipu kayak gitu? Kenapa? Jangan nipu lah. Dengan agama yang lain, itulah bedanya orang Kristen dengan agama orang lain. Kenapa bedanya begitu? Karena mereka tidak mengikuti tradisi. Nah, itu kan tradisi Yesus itu ke sinagoge. Itu tradisi Yesus. Tradisinya. Nah, kalian ikut tradisi siapa ke gereja? Itu tradisi secara kemanusiaannya, karena dia lahir di sana. Kalaupun dia Yesus itu lahir di Indonesia, tahu itu tradisinya bukan itu Paulus namanya itu, Bang. tempat ibadahnya. Iya, itu dia. Enggak, saya tanya, Anda berbicara mengenai tradisi.
Tradisi ke gereja itu tradisi siapa? Hah? Tradisi siapa ke gereja? Gereja itu adalah tempat Saya tidak tanya gereja itu adalah, saya tidak tanya. Yang saya tanya, Anda mengikuti tradisi siapa ke gereja? Ajaran Paulus itu, Bang. Nah, bukan ajaran Yesus kan? Itu bukan masalah Bukan. siapa gitu loh. Loh. Saja kami Loh. adalah tempat apa? untuk kami. Tempat untuk kami datang menyembah kepada Tuhan. Iya, sekarang Yesus tempatnya untuk datang kepada Tuhan apa namanya? Nah, itulah makanya aku bilang beda dengan kami dengan agama yang lain gitu loh. Agama yang lain Jangan Anda bandingkan ke agama lain. Kenapa Anda bawa agama lain? Bawa Yesus. Anda harusnya mengatakan itulah bedanya kami dengan Yesus. Kenapa Anda tidak berani mengatakan itulah bedanya kami? Saudara, Anda masih sehat kan? Di atas batu, Anda harus duduk di atas batu begitu. Saudara, Anda masih sehat kan? Kenapa Anda bawa agama lain? Ini kita sedang membahas tentang Yesus. Kenapa Anda nggak berani mengatakan itulah bedanya kami Kristen dengan Yesus? Kenapa Anda tidak mengatakan itu? Kenapa Anda bawa agama lain? Tidak ada yang membawa agama lain di sini. Yang kita bahas adalah Yesus dan pengikut Yesus. Yesus ke sinagoge, kamu ke gereja. Ayo, siapa yang kamu ikuti ke gereja? Siapa? Yesusnya ke mikdas, ke sinagoge beliau. Kamu ke gereja ngapain ke sana? Emang Yesus pernah ke gereja? Kan nggak pernah. Terus siapa yang kamu ikuti ke gereja coba? Itulah Yesus katakan kepada muridnya, hati-hati Kidi, ada itu nanti datang serigala, ngaku-ngaku domba, padahal dia adalah serigala buas. Nah, inilah kalian yang kena. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, rumah ibadahnya aja beda dengan Yesus. Orang bahlul mana yang bisa kau tipu? Nggak ada. Nggak ada orang Islam yang bisa kau tipu. Orang bahlul aja kagak, apalagi Islam. Yesus itu orang soleh. Berapa kali harus saya ulang-ulang membacakan kepada kalian? Yesus soleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yesus itu orang yang soleh. Kalian orang Kristen, ikut siapa? Siapa yang kalian ikuti jadi Kristen? Ibunya Yesus namanya Maria, bukan Kristen. Sepupu sekalinya namanya Yohanes Pembaptis, bukan Kristen. Tantenya bernama Elizabeth, bukan Kristen. Kakeknya bernama Daud, bukan Kristen. Bapak tirinya bernama Yusuf, bukan Kristen. Pamannya bernama Zakaria, bukan Kristen. Kenapa kalian menjadi Kristen? Itulah pertanyaan saya. Itu loh bang, pertanyaan saya. Dasar sekali loh, dasar sekali. Gak jelas kau. Anda yang gak jelas. Anda Kristen ke gereja makan babi tidak sunat ibadah minggu. Yesus Urus tidak aja melakukan hal agamamu. itu. Hah? Kalian panik kan? Paniknya? Panik, makanya cari tahu kitab orang. Paniknya kenapa? Ngapain ngomong kitab orang? Karena kitabmu itu diajarkan kepada kami juga. Urus aja kitabmu, urus aja imanmu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Urus aja imanmu. Jadikanlah umat Islam menjadi pengikutku. Kami umat Islam, nggak mau jadi pengikutnya. Urus aja imanmu. Nah, justru karena iman kami yang kami urus ini. Urus. Supaya urus umat iman Islam. orang? Kami diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Kalian panik itu. Kok panik pula? Apa yang Urus aja membuat iman kalian. kamu yang panik karena kau enggak, kau urus aja urus kalian. Kau yang panik. Kok aku yang panik? Kalau saya panik itu, saya tidak akan membahas apa yang ada di dalam Biblemu. Saya akan keluar-keluar terus tiang hari untuk menjelaskan Al-Quran kepadamu. Itu kalau saya panik. Al-Quran duduk tenang, tidak bisa tersentuh dia oleh kalian. Duduk menjadi setara dengan hadits doif saja kitabmu nggak bisa. Gimana mau saya kejang? Justru keberadaan saya di sini untuk mencerdaskan saudara-saudara. Al-Quran menjelaskan itu kepada kami. Sampaikanlah kebenaran itu kepada mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu jelas itu. Perintah kepada kami untuk menyampaikan kebenaran itu kepada Kristen. Jelas. Maka itu tanggung jawab kami sebagai seorang Muslim yang menyebarkan rahmatan lil alamin kepada kalian. Harusnya saudara-saudara Kristen ini berbahagia.
Senang ada Bang Suma dan kawan-kawannya Bang Suma. Kenapa? Orang Kristen bisa mendengarkan isi Bible gratis tanpa perpuluhan. Kalau di gereja, mana bisa? Kalian bayar perpuluhan. Minimal kalian memberikan impak sedekah, ya, memberikan apa itu jaminan persembahan kasih. Minimal. Di sini gratis. Anda bertanya tentang apapun dari Bible, kami jawab gratis. Lah kenapa kalian justru panik? Nuduh kami panik. Gak ada panik-paniknya kami, gak ada. Al-Quran tidak pernah tidak bisa kalian sentuh. Al-Quran itu susah kalian untuk menyentuh Quran. Kalian tidak bisa membacanya. Kalian hanya bisa terjemah. Gimana bisa menyentuh Al-Quran? Gak bisa. Maka kami menyadarkan kalian pakai Bible. Cukuplah Bible itu kalian imani supaya kalian itu bisa waras. Yesus mengatakan bahwa aku senantiasa melakukan Akulah pekerjaan. jalan kebenaran dan hidup. Nah, pintar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan tidak yang ada bareng. bagus. Tidak ada seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kena kan? kau ini, oke. Kena kau ini. Sekiranya Yesus itu jalan, membuat jalan tol menuju ke sinagoge. Lah Yesus jalannya kemana? Yesus jalannya kemana? Menurut abang, Bapak itu siapa bang? Coba kita berpikir. Kita jadi orang logis bang. Coba. Yesus jalannya menuju kemana? Ke gereja atau ke sinagoge? Yesus bikin jalan ke surga. Iya, ke gereja atau jangan ke surga dulu. Terlalu tinggi hayalanmu, jangan ke surga dulu. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi hayalanmu. Yesus dulu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah berjalan ke sinagoge. Nah, kenapa kalian tidak berjalan ke sinagoge? Kenapa berjalannya ke gereja? Bisa kau jawab? Lukas 4 nomor 16. Seperti kebiasaannya pada hari Sabtu, Yesus senantiasa masuk ke sinagoge membacakan kitab Tanak. Ayo. Kalian kapan baca kitab Tanak? Pernah Kristen baca kitab Tanak? Pernah? Nggak pernah. Yang Kristen baca kitab terjemahan dari Belanda. Kapan kalian baca kitab Tanak? Ayo belajar dong baca kitab Tanak. Seperti Yesus. Kalau kalian hidup mau seperti Yesus, kalau kalian mengatakan jalan adalah Yesus memiliki jalan, jalannya Yesus satu ke sinagoge, jalannya Yesus pada hari Sabat membacakan kitab Tanak. Fungsi sinagoge itu untuk apa? Untuk apa tempat sinagoge? Beribadah. Tempat beribadah. Iya, tempat beribadah kepada gereja itu untuk apa? Untuk beribadah. Sama. Enggak sama. Orang pergi, orang yang dengar, orang ke pura juga beribadah. Paham kau? Orang yang menyembah pohon, ke pohon juga beribadah. Bukan itu permasalahannya. Yesus harus kamu teladani. Yesusnya kemana? Ke gereja atau ke sinagoge? Itu dulu. Itu dulu. Kenapa? Karena tempat ibadahnya Yesus tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat. Tempat ibadah yang ditempati Yesus tidak boleh masuk orang yang tidak mandi suci, mandi tahir. Tempat ibadah yang ditempati Yesus tidak boleh masuk orang pemakan babi. Gak boleh. Tempat ibadah yang ditempati Yesus tidak boleh masuk orang yang menyembah Yesus di dalamnya. Yang ada hanya menyembah Elohim. Dan tempat ibadahnya Yesus tidak boleh pakai sendal, pakai sepatu masuk. Tidak boleh tutup buka aurat di sana, nggak boleh buka paha di sana, nggak boleh masuk di tempat sucinya Yesus. Lah kalian masuk di sana boleh nggak? Di sinagoge boleh nggak? Itu dulu. Boleh tidak Kristen masuk ke sinagoge? Boleh nggak? Tempat ibadahnya Yesus aja kalian nggak boleh masuk. Bagaimana kalian ini nggak pernah mau waras, nggak mau sehat? Tempat ibadah, tempatnya Yesus bersujud, tempatnya Yesus berdoa, tempatnya Yesus memohon kepada Tuhannya. Haram hukumnya Kristen masuk ke sana. Gimana dong? Tidak ada dibilang haram Kristen. Saya bacakan dalilnya boleh? Baca silakan. Mana ada Kristen dalam Alkitab?
Yehezkiel 44. Kristen dalam Alkitab. Yehezkiel 44. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suciku. Ayo. Siapa yang dimaksud di sini? Siapa yang dimaksud di sini? Siapa? Hoten. Siapa? Ayo. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat bait suci. Itu pada zamannya. Itu ada pada zamannya. Itulah caramu berkelit. Ketika kamu sudah tak berdaya menemukan dirimu bukan pengikut Yesus anak Maria, Anda berkelit. Itu pada zamannya. Sekarang zamannya masuk ke rumah gereja. Kumpul bersama dengan orang-orang yang berkulub, yang hobi musik dan minuman keras, hobi salto-salto, Pamer paha, hobi lihat pamer paha. Bukan pamer, lihat paha. Nah, itulah Yesus tidak begitu. Orang masuk ke bait suci tidak boleh kelihatan pahanya. Orang masuk ke bait suci wajib hukumnya berwudu. Nggak boleh tidak berwudu. Ibadah melihat orang yang kelihatan paha, kelihatan. Apa yang kau mau ngomong apa? Kau mau masuk ke rumah kau mau masuk ke rumah ibadahmu dengan kau beton badanmu, perempuanmu kocor badannya supaya tidak kelihatan pun percuma. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah masuk ke tempat ibadah seperti tempatmu. Yesus rumah ibadahnya sinagoge, tidak boleh masuk hal najis di dalam. Oke? Tidak boleh. Sebenarnya saya cuma mau sampaikan ini aja. Karena sebenarnya juga saya hanya ingin menyampaikan bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu adalah orang yang punya keyakinan berbeda dengan Yesus, gitu. Orang yang suka hobi joget, itulah Kristen. Sebenarnya saya bukan ya saya juga sebenarnya juga begitu. Mempermasalahkan segala Kristen. Nah, saya kan membacakan dalil yang selamat itu orang soleh, Yesus soleh. Kamu Kristen, Yesus soleh, nyambung nggak? Yang pastinya kami percaya kepada Yesus. Iya, walaupun kamu percaya, percuma. Kan Anda sudah baca Matius 7 nomor 22, 23 kan Kristen diusir. Mereka percaya loh. Sampai mereka kemudian bisa bermujizat bernubuat. Coba. Mereka percaya. Tapi diusir. Gimana orang Kristen diusir? Matius 7. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Baca. Matius dalam kitab Matius itu tidak ada agama Kristen di sana. Lalu siapa itu? Siapa yang bermujizat mengusir setan dan bernubuat pakai nama Yesus itu siapa? Nah, itu Hindu. Pada waktu itu semua orang itu menyebut nama Allah. Tidak ada Allah di situ. Di situ menyebut Yesus Tuhan. Hei, Anda tidak tahu. Baca dalilnya. Para kali lah inilah. Inilah kalau orang bukan pengikut Yesus ngaku Yesus. Ibarat Yesus itu adalah TNI. Ya. Ibarat Yesus itu TNI. Kamu juga menggunakan seragam TNI, tapi kau tidak pernah mendaftar jadi TNI. Kan lucu kau itu. Kau itu menggunakan seragam TNI, tapi kau gadungan. Gimana bisa diakui? Apa buktinya? TNI setiap mereka melakukan apa yang menjadi amanat negara mereka lakukan. Lah kau amanat Yesus ke sinagoge, kamu malah diskotik. Disinilah letak kesalahan. Di situ kekeliruanmu. Yesus ke tempat khusyuk. Yesus tempat ibadahnya sujud, memohon kepada Tuhan. Lah kamu tempat ibadahmu diskotik. Gimana ceritanya? Cukup. Malah sekarang ini semakin unik tuh. Gereja viral. Mereka bukan lagi disco, tetapi lagu dandut di dalam. Cubi-cubitan. Heran itu. Senggol-senggolan. Heran itu. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Yesus mencontohkan rupanya kayak gitu. Kami tidak heran itu. Karena apa yang ada di Alkitab itu harus digenapi. Nah, sekarang coba kau tunjukkan di mana perintahnya di dalam kitabmu untuk melakukan hal seperti itu di gereja. Coba. Anda suruh menunjukkan di mana letaknya itu. Silakan tunjukkan. Karena Silakan. Saya bisa menunjukkan ayatnya. Cuma saya tahu begini. Kau tidak bisa menunjukkan dalilnya, tapi kamu tahu gimana ceritanya. Lebih baik kau belajar sama saya. Dengar. Mending kau belajar sama saya. Kamu baca, dengar. Kau yang harus belajar sama saya.
Kamu yang harus belajar. Kuajarin samamu ya, kuajarin samamu. Dalam kitab Yoel 1 nomor 14, Anda baca dengan teliti di sana. Apa yang kemudian diterangkan oleh kitab tersebut? Dengar. Ya, tapi habis itu kau dengar saya, ya. Dengarkan. Adakanlah puasa yang suci. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah bait suci milik Tuhan Elohim dan berteriaklah kepada Tuhan. Bukan disuruh bernyanyi, disuruh berteriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disuruh berseru teriak, bukan disuruh nyanyi. Senggol-senggolan, cubit-cubitan, senggol-senggolan, cubit-cubitan, mata pendeta genit. Itu di tempatmu. Sementara pengajaran yang betul adalah adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Elohimmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Bukan bernyanyi, berdendang, berdandut, bukan. Ayo, bisa enggak kita agak tertib diskusinya? Bisa enggak kita agak tertib? Anda aja yang tidak bisa tertib. Andai saja Anda berdata, pastikan tertib. Sekarang saya tanya, mana perintahnya berjoget di rumah ibadah? Tunjukkan kepada saya, silakan. Ya, sekarang saya kasih tahu sama Anda ya. Silakan. Yesus cubit-cubitan. Orang bicara. Oh ya, sorry. Biar kita enak, biar kita nyambung ceritanya. Silakan. Kita diskusi biar enggak pakai emosi, kita biar nggak pakai data, gitu kan. Kita diskusi biar nggak pakai data gitu. Enggak. Saya kasih tahu ini. Yesus pernah berfirman di dalam Alkitab itu mengatakan pada akhir zaman kan, pada akhir zaman banyak orang yang terdahulu menjadi terkemudian dan orang kemudian menjadi terdahulu. Bagus itu. Tunggu dulu, kau dengar dulu. Pada akhir zaman banyak orang terdepan jadi terkemudian, yang terakhir menjadi terdepan. Nah, siapa yang terakhir? Betul sekali. Siapa yang terakhir? Islam atau Kristen? Itu nantilah silakan Anda memaknainya. Cuma dengar dulu saya bicara. Dengar dulu saya bicara dulu, gitu kan? Jadi memang banyak hal-hal yang orang itu percaya pada awalnya kepada Yesus dan dia murtad. Kalau orang percaya kepada Yesus sudah pasti dia kemudian taat kepada hukum Musa. Itu bukan percaya Yesus jadi Kristen, enggak. Gimana ceritanya ini? Dan orang yang baru percaya dialah yang masuk surga. Jadi kalau hal-hal seperti itu dan di dalam ajaran kami itu memang pada akhir zaman itu banyak gereja-gereja setan, orang-orang bukan saya ngomong loh, kamu yang ngomong loh. Betul. Saya ngomong. Ini makanya kami yang mana yang bukan gereja setan kalau gitu? Yang mana yang bukan gereja setan? Yang mana? Ngomong nggak mau setan ya? Iya. Makanya dengar dulu saya cerita kan. Iya, silakan. Biar kalian paham tentang ajaran kami kan. Ajaran setan. Terserah kalian lah. Jadi kan. Ya memang kamu sendiri yang ngomong banyak gereja setan. Iya betul. Memang banyak ajaran gereja setan. Kenapa banyak gereja setan? Karena setan ingin menyesatkan, gitu kan? Mereka ingin menyesatkan hal yang benar agar terlihat salah, gitu kan? Jadi masuklah mereka ke sana sebagai orang-orang yang sepertinya domba, ibaratnya seperti itu. Sebetulnya mereka adalah serigala. Jadi banyak orang membangun gereja begini gitu, tetapi tingkah pola di dalam gereja itu jauh daripada hal yang sebenarnya seperti itu. Yang mana yang hal sebenarnya itu yang mana? Yang hal yang sebenarnya itu yang kalian lihat itulah yang joget-jogetan. Enggak, yang hal yang sebenarnya itu yang mana? Yang mana? Yang hal yang sebenarnya itu yang mana? Hal yang sebenarnya. Hal yang sebenarnya ya memuji Tuhan kan? Memuji Tuhan. Melakukan perintah Tuhan, melakukan kasih, gitu kan? Melakukan kasih lagi. Tidak ada. Kristen itu tidak ada kasih. Astagfirullah. Bagaimana tidak ada kasih? Sekarang begini loh kan? Dalilnya ada kok di dalam kitab saudara. Nggak ada kasih di Kristen.
Di mana? Sedangkan itu kami lagi ada ditanya. buah-buah roh. Anda pernah membaca namanya buah roh? Apalagi buah-buah roh lah. Buah-buah roh apalagi? Roh setan. Nggak pernah ketemu namanya buah roh. Astagfirullahalazim. Apa itu? Tidak ada kasih dalam Kristen. Sukacita, damai, sejahtera. Itu teori. Bukan teori, Satu, itu yang kami terapkan satu. dalam agama kami. Kalau kamu kasih, Itulah kami dengar. terapkan dalam agama. Kamu sudah punya anak? Saudara sudah punya anak? Saudara user, apakah Anda sudah punya anak? Nggak lihat itu foto anak saya itu. Oh, itu anak Anda. Nah, anak Anda ini Anda ajari menyembah siapa? Yang pastinya dia adalah pengikut Yesus. Anda ajari Yesus dia juru menyembah selamat. siapa? Itu pertanyaan saya. Anda mengajari anak yang tidak berdosa ini menyembah siapa? Kami menyembah Allah dalam nama Tuhan Yesus. Pembohong besar ini. Di dalam nama Yesus atau di dalam Yesus? Di dalam nama Yesus, di dalam Yesus itu sama. Oke. Nah, sekarang Allah di dalam sekarang Anda mengatakan Anda kasih. Apakah Anda kasih kepada anak Anda pada saat Anda sadar bahwa Tuhan itu adalah yang disembah Yesus, bukan Yesusnya, tapi Anda mengajarkan anak Anda menyembah kepada Yesus? Apakah itu kasih kepada anak? Nah, disinilah gagal paham kalian itu. Alamak, paling pintar. Mungkin ada yang kasih tahu kalian. Yesus kalian lihat berkata, dengar. Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit, yaitu neraka. Itu ucapan Yesus. Kau ajarkan anakmu menyembah Yesus, itu sudah melanggar Taurat yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kau membuat ilah dari anak Maria dan kau ajarkan anakmu. Apakah itu kasih kepada anak ketika anak diajarkan menyembah selain daripada ilahnya Bani Israel? Kutanya dulu samamu. Saya kasih tahu sama kamu ya. Saya bertanya sama saudara, apakah Anda mengadakan kasih kepada anak Anda sendiri pada saat Anda terciduk mengajarkan anak Anda menyembah kepada ilah selain daripada ilah Bani Israel? Jawab. Saya mengajarkan kasih kepada anak saya, berdoa kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya astagfirullahaladzim. Banyak kali Tuhan kau. Tidak boleh ada Tuhan lain selain Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa. Nggak boleh. Nggak ada keselamatan. Tidak ada Siapapun, coba Anda baca Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kenapa kau membentuk ilah dari manusia bernama Yesus? Kenapa kau buat Tuhan dari Yesus, bentuk Yesus? Itu 10 hukum Taurat. Saya tidak menyalahkan itu. Kenapa kami Bagaimana Anda ini? Anda mengatakan Keluaran 20 nomor 3 itu Anda tidak salahi, Anda tidak menyalahi. Faktanya Anda menyembah Tuhan baru bernama Yesus. Gimana itu? Kami bukan menyembah Allah baru itu Yesus. Joget-jogetan. Dengar dulu. Cubit-cubitan. Mohon kepada Allah di dalam nama Yesus. Itu hanya tipuan saja. Itu tipuan saja. Orang pun yang sampai kepada dia, melalui Yesus. Kami berdoa. Makanya muncul pertanyaan saya tadi. Hei, saudara, muncul pertanyaan saya. Dengar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengarkan saya, Bu. Anda mengatakan Yesus jalan, kebenaran, hidup. Yesus adalah jalan yang ditunjukkan Yesus menuju ke Mikdas, bait suci. Oke? Sedangkan Kristen berjalan menuju ke gereja. Poinnya itu di situ. Dalam nama Yesus kami berdoa. Percuma kamu melakukan hal itu, percuma. Yesus tidak pernah menunjukkan jalan seperti itu. Yesus menunjukkan jalan menuju kepada sinagoge. Paham kau? Ya. Nah, Yesus ke sinagoge, kau akui enggak?
Ya, sekarang gini. Enggak, akuin enggak Yesus ke sinagoge? Yesus ke sinagoge kah, kemana kah dia? Itu sakit ini. adalah tempat Ini yang dia sakit, ini kunjungi. sakit, mulai sakit dia nih. Itu Mulai adalah sakit tempat yang dia kunjungi. Iya. Nah sekarang kata Yesus nih, kata Yesus mampus, sudah selesai. Iklan dulu. Assalamualaikum, akhi. Oke, siap. Akhi Willy. Siap. Abang Zuma. Masya Allah. Ingin bertanya bagaimana caranya Ya. untuk Sebentar Panjaitan. Apa, Sebentar untuk Panjaitan. Kita hibur bersyahadat. penonton dulu di bawah ya. Ya iklan dulu, iklan Kita dulu. hibur penonton di bawah dulu ya. Nah, jadi teman-teman kita sudah melihat lawak-lawakan ya. Malam ini saya mau bernubuat, asik ya. Berbuat dulu kita Bang Zuma ya. Iya silakan. Boleh kalian rekam teman-teman ya. Izin Bang Billy. Nubuatan malam ini, tertawa riang seduhlah kopi. Pasal 87 orang gila, butir 1 bani babi. Dengarkan. Dari nenek moyangku pintar pakai stocking mini sampai nenekku sekarang menjadi joki motor GP dan sekarang menjadi top global pro player Mobile Legend, tidak akan ditemukan satu dalil di kumpulan buku Oten Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan seperti Satria Baja Hitam ataupun Megaloman. Ingat, bahkan sampai kucing bersayap kupu-kupu tidak ada dalil tertulis 3 menjadi 1, dan sampai labi-labi merayakan tahun baru kalian sesat dengan ajaran tipu-tipu. Isi Bibel buat jantung kalian kaget. Setelah kau baca otak kau merepet seperti nenekmu kiper yang terpeleset bergelut dengan kakek kau penari balet. Allahu Akbar, Masya Allah. Sampai Presiden Korea Kim Jong Un jadi kiper timnas Indonesia, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma cokor dan kuar-kuar, sok cerdas dan sok pintar, seperti orang gila mencari ketiak ular, pantaslah kau penghuni semak belukar. Di sini kau malah mumpuni akademis dan terukur. Ingat. Di sini kau malah mumpuni akademis dan terukur. Beradablah dengan narasi teratur. Jangan seperti pembual Paulus yang melihat hantu jatuh tersungkur. Ingat, dan inilah teguran untuk kalian penyembah pagan. Saksikan dan dengarkan, karena paman kaisar mau kasih pemahaman. Kitab para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli, percaya Tuhan Ehad satu sang ilahi, bukan penyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampol diam mati di tempat. Stay tune. Ya teman-teman yang di bawah sambil di follow ya akunnya Bang Juma yang ini ya, akun Gerunda yang ini di follow. Ini akun baru nih. Kena tombak terus udah 4 nih, sama sekarang 5. Gimana Bang? Sudah bisa bertanya awak Bang? Silakan Bang, silakan. Sambil di follow ya akun Bang Juma yang ini teman-teman. Gimana syarat bersyahadat Bang? Bisa di mana saja atau di tempat-tempat tertentu saja? Bisa di mana saja syahadat, karena syahadat itu kan mempersaksikan tiada Tuhan selain pencipta alam semesta ini. Itu syahadat, itu mempersaksikan, mengakui dengan keteguhan hati dan keseriusan bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Kalau menurut sahabat awak yang sudah bersyahadat, membutuhkan saksi minimal 2 orang. Apa benar itu? Nah, kalau itu terkait dengan legalitas. Anda datang mengurus, kemudian legalitas Anda mengganti KTP misalnya atau identitas yang lain, sedangkan identitas yang tertera di dalam kitab, di dalam tanda pengenal Anda itu adalah agamanya Kristen, maka pasti Dukcapil minta keterangan mana, keterangan bahwa Anda ini sudah mu'alaf. Maka dibutuhkan kemudian saksi yang lain untuk memberikan keterangan. Sama seperti ketika Anda bersyahadat di sini, kebetulan kami adalah lembaga, maka Lembaga Apologet Islam Indonesia akan memberikan identitas syahadat berupa sertifikat mu'alaf. Jadi itu menjadi alat untuk Anda mengganti identitas. Seperti itu, Bung.
Saudara Panjaitan ini dari sekte mana? Awak dari Katolik. Katolik. Di Medan? Di Harapan Indah, Bang. Harapan Indah itu mana? Di Bekasi deh. Oh, Bekasi. Iya. Gereja Santo Albertus awak, Bang. Oh gitu. Pendeta atau apa? Tidak, awak jarang-jarang ke gereja, sudah malas. Kenapa malas? Kenapa malas ke gereja, Bang? Dilema awak. Dilemanya karena nggak pernah diajak nyanyi, suaranya pales. Cubit-cubitan. Nggak pernah diajak. Bukan seperti itu, Bang. Nggak pernah diajak ikut paduan suara. Ajarannya bingung awak, Bang. Sebenarnya Bingungnya? sudah lama berpikir kalau menurut Islam seperti ini, kalau menurut Nasrani seperti ini. Jadi awak sudah lama bertanya-tanya seperti apa namanya? Kalau kata ateis lah. Atau jangan-jangan Anda marah karena nggak pernah diajak joget di gereja? Tidak seperti itu. Oh gitu. Masih suka makan babi awak ini? Saudara ini? Tidak, Bang, tidak pernah. Nggak suka lagi? Bolehkah awak bersyahadat di sini? Boleh. Tapi syaratnya ada. Coba tanya Bang Handi itu apa syaratnya, Bang Handi? Apa itu, Bang, syaratnya? Harus joget dulu. Joget. Iya. Bang Handi, syaratnya apa Bang Handi? Kalau ingin mualaf di sini, Bang Handi monitor. Ya, atau jangan-jangan saudara ini malas nyetor perpuluhan kali. Itulah salah satunya, Bang. Nah, ketahuan sudah. Iya. Percuma juga pun kan bukan suku Lewi itu pendeta, ngapain dikasih perpuluhan? Bang Handi, ini ada yang nanya nih syarat untuk syahadat gimana? Oke, syaratnya Anda bisa kirim KTP Anda ke saya. Di foto aja dikirim, terus Anda nanti tanda tangan di atas kertas putih bersih. Ya itu, artinya kita bisa teleponan nanti. Oke, siapa, Bang? Mau mengirim sekarang? Apa ditunda? Nanti dulu, Bang. Ya oke, nggak apa-apa. Katanya mau syahadat. Kok syahadat itu nggak perlu takut, ngapain nanti? Nanti keburu mati. Panjaitan, kau di Pondok Ungu kah? Harapan Indah, Bang. Iya, Harapan Indah kan di dalam Pondok Ungu. Itu ada, di situ ada kapling itu gereja berjejer. Sebelahnya gereja lagi. Lu pernah nggak ke gereja situ? Belum pernah, Bang. Lu nggak tahu lah. Lu bukan anak Harapan Indah. Untuk Albertus awak, Bang. Oh ya udah. Sekarang kamu masih menganggap Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Menurut awak utusan. Berarti Yesus bertuhan. Betul itu. Hah? Yesus punya Tuhan, Bang. Iya, buktinya dia berdoa dong kepada Tuhannya. Iya, itu yang bikin awak bingung, ayatnya. Ya berarti akalmu udah mulai berfungsi itu. Berarti kemarin awak goblok. Bukan blow on sih sebenarnya. Kamu terdoktrin akut. Jadi susah untuk berpikir. Sekarang ya udah bisa berpikir. Gitu, Bang. Oke, Bang, siap. Kamu usianya berapa? Usia kamu berapa sekarang? 32 tahun, Bang. Udah 32, udah dewasa banget itu mah. Yang penting di sini Anda menyimak. Coba kamu tadi berpendapat mengenai diskusi tadi, beberapa orang bocor tadi diskusi sama Bang Juma. Gimana pendapat kamu?
Cemana bang? Bagaimana pendapat kamu? Kamu tadi monitor kan sepanjang berapa jam? Ada beberapa Oten tadi diskusi sama Bang Juma. Gimana jawaban Oten itu tadi? Ya mungkin mereka belum menggunakan logika. Ya udah, silakan. Host, disambung lagi yang baru naik. Ya, kita lanjut diskusi lagi, Ya. Bang Panjaitan. Ini Jennifer. Dulu ya bang. Iya, iya. Jennifer. Selamat malam, Jennifer. Jennifer, dibuka mute-nya, bro. Jerry. 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 Ya, Jerry. Ya bang, ya Kang. Selamat malam. Ya, malam Jerry. Bang Jerry dari Kristen apa dari Oten, Bang? Saya Kristen. Oh, Kristen, bukan Oten. Ya, ada yang mau ditanyakan atau ingin ditanya, Bang? Enggak sih, saya sih bukan seorang Kristen yang paham juga Alkitab ya. Bukan letterlet atau khusus untuk belajar Alkitab itu supaya letterlet dari satu ayat pertama. Ya dari nggak apa-apa Kejadian bang, sampai nggak Wahyu. apa-apa. Kami nggak menuntut sorry itu ya, bang, nggak apa-apa. Enggak, Silakan. artinya gini, enggak sebentar dulu. Silakan Pak. apa yang Jangan dipotong dulu. Ya. Tapi ya juga saya hanya mendengar aja dari percakapan ini. Ya, saya juga bukan awam dan ahli, tapi senang juga ya kalau melihat Bro Zuma ini kalau berhadapan dengan Rudy Yohanes, ya berhadapan dengan yang lain-lain, saya rasa dengan yang selevel kalau yang dengan kami ya, saya rasa Juma saya lihat sudah banyak KO lah, ya. Banyak yang secara apa lah udah terlalu banyak lah. Bentar, Bang. Ini framing, Bang. Bentar ya, saya luruskan. Saya sama Bang Juma itu dari zaman di Jombang. Debat sama Rudy Yohanes itu bukannya sekali dua kali, udah puluhan kali. Gak pernah sekalipun Rudy Yohanes pulang membawa kebahagiaan, Bang. Pasti akan selalu mencret. Enggak, Gurunda? Iya, Paman. Iya, Paman. Mungkin dia orang baru, kasihan ya. Framing, Bang. Baru. Bang Jennifer, jangan framing, Bang. Aduh, abang itu. Bang Zuma ini levelnya. Paulus panggil, selesai. Paulus takut sama aku, Bang, ketahuan dia. Paus aja, yang penting ada translate-nya bahasa ini kan Latin. Paus sana tuh di Vatikan. Tapi ada harus translate-nya. Gini aja Bro Juma, kalau berani you buka saya memang nggak paham, tapi kepengen denger you debat terbuka dengan Esra Soru, Rudy Yohanes. Esra Soru dua karena kali saya lihat Anda udah berapa kali dibal-bali sama Esra Soru. Gini, Bang. Saya Esra lurusin Soru udah lagi. 2 kali malah kabur. Sekarang gini aja deh, saya mau tanya nih. Ini mau tanya sama you ya. Saya mau tuh, saya orang awam. Stop dulu. Saya ngaku orang awam nih, saya tanya sama you ya. Zuma, saya mau tanya sama you. Ya. Saya nggak paham ini. Ya, saya mau tanya sama you, nggak paham. Saya nggak paham ini. Ya. Ngomong apa? Dari mau tanya sama tadi you, saya tanya, nggak saya nggak paham, saya nggak tahu. Kalau saudara cerdas, jangan lihat person to person, jangan lihat di situ, jangan lihat oknum. Sejago-jagonya orang Kristen berdebat mengalahkan orang Islam, mungkin Islamnya nggak terlalu paham dengan Al-Quran dan tidak paham Bible. Seperti saya misalnya, Anda mengatakan saya berapa kali dibal-balin. Ya karena saya awam dalam hal Al-Quran, saya tidak seperti para ulama. Saya dikalahkan, wajar. Tapi bukan itu cara pola berpikir sebagai orang yang benar. Harusnya Anda duduk merenung, lihat Bible Anda sendiri, apakah itu firman Tuhan. Kalau masalah menang kalah itu hanya kepiawaian kemudian orang, kelehiannya kemudian memutar kata, menyusun kata. Dan kelemahan. Saya sudah mengalami Yesus dalam hidup saya, Zuma. Mengalami Yesus maksudnya gimana? Ya, saya mengalami Yesus dalam hidup saya. Saya pernah mendoakan orang kerasukan setan. Alamak, Matius 20. Bener loh. Sampai keluar muntah loh. Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu kan siapa aja digusir oleh Yesus. Kan Yesus mengatakan bahwa dia akan mengusir orang yang bermujizat pakai namanya. Karena sejatinya nama yang kau sebut itu adalah nama yang digunakan oleh setan. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 itu kan pernyataanmu.
Itu kan pernyataanmu. Kalau Lukas- saya apa semua kamu Lukas jabarkan 21. seperti itu. Lukas 21 nomor 8 itu bukan perkataan saya. Itu perkataan Yesus menurut pengarang Lukas. Itu perkataan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu dalil kitabmu. Jadi yang kau sembah selama ini itu Yesus yang palsu, bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli itu mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Yesus mengatakan apa? Aku diutus kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau ada Bani Israel yang tidak sesat, bukan untuk itu dia diutus. Hanya orang yang sesat dari Bani Israel Yesus diutus. Sampai situ paham? Tidak ada demikian diajarkan oleh Yesus. Matius 15 nomor 24. Walaupun dibilangkan demikian, Yesus mengatakan di dalam sebelum berangkat ke sorga, Yesus mengatakan, ya kan, pergilah kepada semua bangsa dan jadikan semua bangsa murid. Oh, salah Anda. Itu bagaimana? Salah. Itu bukan Yesus, anak dalam Maria. prakteknya juga Itu berhadapan dengan orang dengan saudara Anda keliru di sini. Itu bukan Yesus anak Maria yang berkata pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Hei, saudara, itu adalah orang yang keluar dari kubur. Orang yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Tapi dia adalah berasal dari itu kamu putar balik. Makanya kamu di sinilah kelihatan kamu membuat sesat orang. Bahwa Yesus yang keluar dari Maria itu adalah satu kesatuan dengan Allah itu sendiri. Dia itu adalah firman. Oh, itu pemahaman saudara. Kamu sekarang muter balik. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah firman? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Yesus aku adalah firman. Oh, baca Yohanes 1 ayat 1. Hei, Yesus itu adalah Tuhan. Hei, sekarang Yohanes saya tanya. 1, dengarkan. Kau harus banyak belajar sama saya kalau begitu. Gini, dalam Yohanes 1 itu Yesus nanti berkata di data nomor 37. Baru Yesus berkata dalam Yohanes 1. Sebelumnya Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 30 Yesus berkata dalam Yohanes 38. Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 37 itu bukan ucapan Yesus dan juga bukan firman Tuhan. Jadi kalau kau mengatakan Yesus adalah firman di dalam nomor 1 itu ucapan Yesus, itu Anda pembohong. Tidak percuma Anda menjadi Kristen karena Kristen itu identik dengan kebohongan. Paham ya? Nah, jadi coba Anda tunjukkan sekali lagi, saya kasih kesempatan, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku aku adalah firman. Silakan. Sekarang begini, kalau kamu mengatakan Yesus adalah kamu tidak mengaku Yesus adalah firman, kan jelas dikatakan ya Yohanes 1 ayat 1 ya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan dia menjadi manusia. Firman adalah Allah. Di dalam 1 Yohanes 1. Dengar. Firman adalah Allah. Maksudnya apa? Kalam, sifatnya. Sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Mazmur 33 nomor 9. Oke? Yesaya 55 nomor 11. Itu kemampuan Allah tuh. Jadi Allah memiliki sifat cukup berkata, cukup berkehendak, semua jadi. Itulah yang disebutkan Al-Quran. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Sedangkan Yesus, Anda boleh baca di dalam Yohanes 1 yang sama. Tapi nomor 14-nya, firman itu telah menjadi daging. Baru Yesus menjadi daging dalam perut ibunya, keluar dia menjadi manusia, barulah menjadi Yesus. Firman datang kepada Maria, Maria hamil. Itu firman, diantarkan oleh Gabriel. Itu firman. Apa itu? Kehendak Elohim, kehendak Tuhan datang kepada Gabriel. Kerjanya main tombak aja. Jerry, Yesus itu manusia atau firman? Dengarkan dulu. Jerry, dengerin bahasa Indonesia. Yesus itu firman atau Yesus itu manusia? Jawab dulu. Yesus itu firman atau Yesus manusia? Jawab. 1, 2,
Moderator sambil mantau guru. 3, 4, 5, Mic-nya dibuka. 6, 7, 8. Firman Allah, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Berarti Yesus adalah manusia, betul? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Ya. Karena di dalam iman Saya Kristen, tanya, anaknya Maria itu manusia atau firman? Anaknya Maria itu loh. jelas anak Maria memang manusia. Manusia. Oke. Apakah manusia ini adalah Tuhan? Masih mau kau datang besok? Sekarang saya tanya sama kamu. Jawab dulu. Saya balik sama kamu. Anak kamu manusia apa tidak? Radiator. Hah? Radiator, anaknya Maria ini yang kau katakan manusia, Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab dulu tuh. 1, 2, 3, 4. Anak Maria itu adalah Tuhan. Maria Tuhan. Anak Maria adalah Tuhan. Oke. Di dalam keilahiannya. Anak Maria adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, ya udah cukup dulu, diam dulu. Kalau anaknya Maria, dia lahir dengerin, dengerin. Kalau anaknya Maria adalah Tuhan, di usia berapa Yesus mulai jadi Tuhan? Jawab. Di usia berapa Yesus mulai menjadi Tuhan? 1, 2, 3. Ya. Sekarang Yesus dari mulai di dalam kandungan itu adalah Tuhan. Dia itu dari roh. Oke, mulai dari kandungan adalah Tuhan. Diakui juga di dalam. Udah cukup, udah dijawab. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? 1, 2. Ya Allah itu sendiri. Kau jangan putar balik. Yang mana Tuhannya Maria? Bunda, menurut kamu tadi, Bunda Maria itu mengandung Tuhan. Saya tanya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? 1. Bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh akal pikir manusia. Jawab dulu. Jangan kau. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Jawab. Pokoknya kusiksa kau dalam kandungan Tuhanmu. Kusiksa kau sampai pagi. Siapa suruh masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa kau. Macet. Siapa suruh masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa lah kau. Ayo jawab. Siapa Tuhannya Maria? Host diblokir orang anak ini yang di bawah, host yang ketawa-ketawa diblokir, host yang ketawa-ketawa di bawah, host. Tolong host. Kusiksa kau. Siapa suruh kau masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa kau. Siksa dia paman. Siksa dia paman. Kusiksa kau. Moderator yang di bawah sambil dilihat ya Gurunda ya. Saya nggak bisa lihat ini soalnya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? A. Isi kandungannya. B. Di luar kandungan. Jawab. Siapa suruh lu masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa lah kau. Kugeser jantungmu. Dibuka mic-nya. Jennifer, mic-nya dibuka. Ada Banyumak datang. Banyumak, kugeser jantungnya dia Banyumak. Siapa suruh masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa lah dia. Ya, sebelum Gurunda open mic, mohon di follow dulu akun Gurunda yang ini ya. Ini akun baru lagi kayaknya ya. Iya dong, udah persiapan 301. Sekarang aku tanya sama kau, Yesus yang kau kenal dalam Isa itu berasal dari roh apa tidak? Yesus itu yang kau kenal dalam Isa, apakah dia itu lahir dari hubungan seks atau dari roh? Roh Allah itu. Yesus melahirkan. Campur iman orang. Itu kan iman Kristen. Bang Handi harus Sebenarnya yang dimaafkan seperti kemudian ini, Bang Handi. Orang Kristen ini memang Tuhannya namanya Yesus. Tapi itu bukan anak Maria. Yesus yang dituhankan mereka ini itu adalah iblis yang datang kepada Paulus. Nah coba itu kau sudah menista Zuma. Oh saya tidak menista. Saya bilang kau sudah menista, iblis dari mana? Sedangkan dia saya adalah buktikan ayat boleh. yang datang di akhir zaman. Saya buktikan boleh. Oh enggak. Enggak saya buktikan boleh enggak? Bahwa yang kau sembah itu setan. Boleh enggak? Boleh enggak? Saya Tidak buktikan masalah Bang Jeffy, tidak masalah. Karena Yesus sudah bilang kan banyak orang mengenalku tapi mereka tidak percaya. Saya boleh nggak membuktikan bahwa kalian itu penyembah setan? Boleh nggak? Boleh dong. Banyak orang mengenalku tapi mereka tidak percaya. User, yang keluar dari rahim Maria itu manusia, ayam,
Pohon pisang, malaikat, atau apa? Coba, kau jawab yang jujur. Manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ayo. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yang memberitakan Injil kepadaku bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Beda toh? Beda kan? Beda antara Yesus Kristus anak Maria dan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Ayo. Itu di dalam perkataannya seperti itu. Kenapa dalam perkataannya seperti itu? Kenapa? Karena Yesus datang dengan sama Paulus di hadapan Paulus dengan kemuliaannya. Mama, dengan kemuliaannya. Hei, kurang Karena dia apa sudah naik ke mulianya surga, Yesus? karena Dengar. Setelah dia naik ke surga. Dengar. Pengakuan Yesus sendiri Yohanes 1 nomor 31, nomor 51. Ini kenapa Lalu saya sering sabar. Dengarkan saya supaya kau sadar. Yesus berkata di dalam Yohanes 1 nomor 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik kepada anak manusia. Yesus mengaku kedatangan malaikat yang turun naik dari surga, turun ke bumi kepada anak manusia, Yesus. Itu pengakuan Yesus. Sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tapi penerima yang memberikan itu Yesus juga. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu bukti bahwa yang kalian sembah bernama Yesus itu bukan Yesus anak Maria, tapi setan. Itu bukti. Makanya konsep kau salah cuma. Kok konsep saya Tuhan salah? tidak terbatas dengan akalmu. Yesus datang kepada Paulus. Dalam keilahiannya. Setelah Yesus itu mati, Yesus naik ke surga, maka Paulus mengalami Yesus. Saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Dan satu lagi, Isa yang kau. Oke, saya tanya dulu samamu. Percaya enggak kamu dengan ucapan Yesus yang mengatakan akan datang Yesus palsu? Percaya enggak? Percaya enggak? Kami percaya. Kami percaya. Mana Yesus palsunya? Mana Yesus palsunya? Mana Yesus palsunya? Itu belum datang. Sebab Yesus mengatakan datang Yesus palsu itu adalah pada akhir zaman. Enggak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya Yesus datang akhir zaman, enggak ada. Yesus mengatakan, dengar. Coba Anda baca dalam Lukas. Oke, saya bacakan. Anda yang harus belajar sama saya ya, karena saya netral. Saya tidak butuh perpuluhan. Saya mengajarkan apa ada yang tertulis. Lukas 21 nomor 8. Jawab Yesus. Ketika Yesus ini bertanya jawab, dia bertanya jawab dengan orang mana? Kutanya dulu samamu. Yesus bertanya jawab dengan orang mana? Loh, sekarang enggak usah loh. Permasalahannya bertanya dengan siapa? Jangan loh. Yesus, dengar dulu konteksnya. Yesus berbicara dengan mana? Orang Kristen atau orang Yahudi pada saat itu? Kau jangan asal ngomong. Orang Kristen belum ada pada masa belum ada, itu. bagus, Tidak ada namanya Kristen pada masa Yesus. Pintar sekali. Berarti Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Apa kata Yesus? Ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, ya Paman, bilakah terjadi itu? Kapan? Apakah tandanya? Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Ini orang datang di akhir zaman atau orang datang di zaman saat Yesus ada di sana? Itu untuk pada akhir zaman. Bahlul. Berarti murid Yesus masih hidup sampai sekarang? Itulah. Bukan. Kalau Anda berpatokan orang murid Yesus hidup sampai sekarang, kiamat, apa sudah kiamat pada masa itu? Tidak ada kiamat di sini. Semua orang menceritakan tentang kiamat. Tidak ada kiamat di sini, Balanda. Enggak ada. Di sini tidak berbicara mengenai kiamat. Anda percaya kiamat tidak?
Tidak ada masalah kiamat di sini, Anda ini dengar. Waspadalah supaya kamu di situ siapa? Dari zaman Yesus. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di situ siapa? Kamu di situ adalah kami umat-umatnya. Nenekmu kiper. Itulah kau. Itulah kau. Kenapa saya katakan kau itu Balanda? Karena kau itu suka merampas. Itu hak kepunyaan orang-orang yang hidup sesama Yesus. Kau ambil pula untuk kau Balanda. Itu otakmu itu rusak memang. Pengaruh babi, makanya kurangi makan babi, kurangi makan anjing. Itu merusak otakmu. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang yang seangkatan dengan dirinya. Kau bilang pula itu untuk kami. Kalau kau di sini ku sentil lidahmu itu. Sudah tua, mendekati kematian, masih juga menyesatkan. Di sini Yesus berbicara dengan orang-orang sesama dengan dirinya. Berarti penyesatnya datang pada zaman itu. Siapa yang datang kemudian pada zaman itu? Paulus. Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus. Yesus yang bukan anak Maria. Paham kau? Makanya di awal tadi saya katakan, Yesusnya ke sinagoge, Yesusnya ke mikdas, kamu ke gereja. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal kamu. Karena yang kau ikuti bukan Yesus yang ke gereja, yang ke mikdas ini, yang ke bait suci ini. Yang kau ikuti adalah instruksi Yesus yang setan, yang mengajarkan kau masuk ke rumah berhala. Paham kau? Makanya agamamu dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang. Kenapa? Karena kau pengikut setan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kata Yesus. Setanlah yang menjadi Tuhanmu, kata Yesus. Kepada siapa Yesus mengatakan setanlah yang menjadi bapakmu? Kepada orang-orang yang menginginkan kematian dan mau Yesus itu mati. Itulah kalian. Oke. Sekarang kutanya samamu. Dengar. Sebelum anda tanggapi, kutanya samamu, jujur, kamu mau Yesus itu mati menebus dosamu atau tidak? Jawab. Kamu mau Yesus mati untuk menebus dosamu atau kamu mau Yesus jangan mati? Jawab dulu. Kena kau di sini. Kena kau di sini. Kutanya sama. Karena itulah yang terjadi. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kamu mau Yesus mati menebus dosamu atau kamu tidak mau? Sebab keselamatan itu dari Allah. Saya tidak pakai. Semakin kau berkelit, semakin ketahuan kau pengikut setan. Pertanyaan saya, apakah kamu mau agar Yesus mati untuk nebus dosamu, atau kamu tidak mau Yesus mati menebus dosamu? Mana yang kau pilih? Berkelit sekali lagi, udah ketahuan kau itu. Berarti kau memang pengikut setan. Jawab. Macet. Jawab. Dari ini intinya itu di sini. Kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Tolong kau tunjukkan. Tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya Tuhan berkehendak agar Yesus dibunuh. Oke, perdebatan ini sekarang gini. Kalau Yesus yang kami kenal itu mulai kemana-mana. Kau tuduh tadi Tuhan yang mau Yesus mati. Yang benarnya, tidak bisa. Sekarang yang benar. Kalian kan mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Lalu kalian Masya bilang Allah, perintah Yesus. Barakallah Amira. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Kami umat Islam tidak mau Yesus meninggal. Tidak mau Yesus mati. Oke? Karena tidak ada Tuhan Elohim meminta persembahan darah manusia. Paham? Dan kamu mau dosa-dosamu itu kemudian ditebus oleh Yesus. Pertanyaan saya minta Anda jujur aja. Apakah betul Anda mau Yesus mati menebus dosamu, atau Anda tidak mau agar Yesus itu mati? Anda tidak mau Yesus mati. Manusia. Inilah mulai kemunafikan itu muncul. Kubacakan dalilnya. Anda duduk cantik. Anda belajar gratis, ilmu gratis dari saya. Dengarkan. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Aku tahu, kata Yesus,
Aku Yesus berkata, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Elohim, Bapakku, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu si iblis. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami adalah Abraham loh Yesus. Yesus kemudian menimpali jawaban mereka, jikalau betul sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi buktinya yang kamu kerjakan justru ingin berusaha membunuh aku. Padahal aku adalah seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Coba, kamu kerjakan pekerjaan iblis bapakmu sendiri. Jawab mereka kemudian, kami tidak dilahirkan dari sini loh. Bapak kami itu satu, yaitu Elohim, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Tuhanmu, Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, dan ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, ia dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pertanyaan saya, kamu ini termasuk golongan orang yang mau membunuh Yesus agar dosamu ditebus, atau kamu tidak mau agar dosamu tidak ditebus? Konsekuensinya kemudian, dosamu ditebus, kamu masuk surga. Dosamu tidak ditebus, kamu masuk neraka. Kau pilih mana? Yang jujur, yang jujur. Maukah kamu dosamu ditebus atau mau dosamu tidak ditebus? Jawab. Dari sini kita tahu kau itu anak setan. Malam. Kamu ini dari sini ditahu kau itu anak setan atau kau itu anak Tuhan. Coba jawab. Jawab. Bang Juma. Kamu mau dosamu ditebus agar masuk surga, atau kamu mau dosamu jangan ditebus biar kau masuk neraka? Mana yang kau pilih? Jawab. Kena kau di sini. Mending kau diam atau kau lari dari sini daripada kau ketahuan bahwa kau anak setan. Kapan kau mengatakan, aku nggak mau loh dosa-dosaku ditebus, berarti kau mau masuk neraka? Kau masuk neraka? Mau? Mau? Kau masuk neraka? Atau kau mengatakan, aku mau loh supaya dosa-dosaku ditebus, berarti kau anak setan. Karena yang mau Yesus itu mati hanya setan. Mana kau pilih? Anak setan atau menjadi penghuni neraka? Mana kau pilih? Isar, Sir, mana kau pilih? Bang Juma. Mana kau pilih, Sir? Sir, 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 mana kau pilih? Sir. Diam dulu kau Pendi, nanti kau di mute. Sir, mana kau pilih? Masuk surga? Mana kau pilih? Ditebus dosamu masuk surga, atau dosamu tidak ditebus masuk neraka? Mana yang kau pilih? Pilihannya adalah Yesus penebus dosa, dan Dia adalah jalan keselamatan. Berarti kau anak setan. Berarti kau anak setan, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau membunuh aku. Sampaikan kepada semua. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku. Berarti yang mau dosa-dosanya ditebus itu adalah iblis. Ayo, masih mau kau datang besok. Makanya saya katakan kau itu penyembah Yesus palsu. Bang Juma. Kau orang lagi ngomong. Kau nggak punya Pancasila kau Effendi itu. Siapa? Udah nggak Yusar, kau diam. Pokoknya kau itu sudah ketahuan, kau itu anak setan. Udah, anak setan dibungkus. Kalau Anda menjelek-jelekan, kau sudah jelek dari sananya. Kamu sudah hancur dari sananya. Kau sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah penebus dosa. Artinya Yesus harus mati untuk dosamu, kan? Artinya kau itu anak setan. Kata siapa? Kata Yesus. Iblis yang menjadi bapakmu dan kamu aku mati. Nah, sekarang giliran Anda, Saudara Effendi. Gejala awalnya gimana, kawan? Lanjut. Ya, sejak tahun berapa Anda kelainan? Iya, silakan. Iya, malam. Kelainan tahun berapa, Bang? Kelainan apa ini?
Wow, Masya Allah. Kamu, pertanyaan saya, kelainan tahun berapa? Kita tahun 87. Bang. Oh, 87. Ya, kelainannya 87 ya. Oke, lanjut. Kelahiran ya? Iya, saya Kelahiran. tanya kelainan 8 berapa, tahun berapa? Iya, kelainan 87. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Gimana? Jadi untuk saya pribadi menilai Bang Juma, Siap. puji Tuhan Bang Juma sangat luar biasa hafal kitab-kitab Alkitab Injil ya. Kasih luar Bang biasa. Andi di bala. Iya, makasih, Dik. Tetapi mungkin ya ini maaf mungkin bagi saya Bang Juma luar biasa banyak hafal firman Alkitab Injil ini. Curhat. Mungkin saya bentar. Ya, tapi saya tidak mau menghakimi. Tapi mungkin bagi saya pemahaman Bang Juma atau tentang mengimani Injil tidak seperti teman-teman kami Kristiani. Jadi bagi saya pribadi nih Bang Juma ya, maaf ya. Seandainya bagi saya pribadi, saya tekankan hanya bagi saya pribadi, seandainya pun kitab Injil kami itu telah tiada lagi di muka bumi, kami tetap mengimani Kristus kami Bang Juma. Silakan, kan tidak ada yang larang, saudara. Justru saya menguatkan bahwa Kristen itu penyembah Yesus itu tidak salah. Tidak salah kalian menyembah Yesus, nggak salah itu. Karena memang iblis menginginkan dirinya disembah, nggak salah. Saya kan nggak pernah melarang kalian menyembah Yesus, itu nggak pernah. Bahkan saya mengatakan bahwa beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk dan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu adalah Yesus kan? Tapi Yesus yang bukan manusia. Itu betul itu benar. Karena iblis tidak bisa masuk ke Yahudi, nggak bisa masuk ke Islam, nggak bisa masuk. Satu-satunya jalan masuk jadi Kristen aja, gitu loh. Jadi gini Bang Juma. Bang, silakan. Jauh sebelum seperti ini kita banyak ya, ini maaf ya, banyak dari komang-komang dari Kristiani juga, dari saudara-saudara Muslim juga. Sebelum banyak debat-debat yang seperti ini, saya sudah. Jangan di-mute. Kalau di-mute kita nggak mendengarkan siapa-siapa. Dibuka mulutnya, Bang. Jangan di-mute. Siapa yang nge-mute? Gak ada. Iya, jangan di-mute. Nah, jauh sebelum ada apologet dari kekristianian sendiri, dari apologet saudara kita Muslim, jauh sebelum ada apologet seperti ini, saya sering sih dengar yang seperti ini tentang membeda-beda isi Alkitab, termasuk ini maaf dari saudara-saudara seperti sekte Saksi Jehovah, saudara-saudara seperti kaum yang lain. Nah, jujur aja iman kami nggak akan pudar Bang kalau kita benar-benar mengikuti teladan apa yang diajarkan oleh Kristus. Bagus. Sekarang begini, saudara. Ia mengajarkan. Dengar dulu, saudara. Anda panjang lebar tapi cuman curhat. Gini, Anda menjadi teladan Kristus. Betul, Kristen itu meneladani Kristus. Kata siapa tidak? Karena Kristus datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar orang non-Yahudi menyembahnya. Maka Kristen penyembah Kristus. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Kristus yang dimaksud itu anak Maria? Bukan. Mau sampai mati, Bible tidak ada kau tetap menyembah Kristus. Ya emang, karena setan juga minta disembah. Silakan aja, nggak ada yang larang kok. Silakan Anda mati dalam keadaan menyembah yang sosok yang bernama Kristus itu, silakan. Neraka butuh penghuni. Percuma neraka dicipta. Percuma kalau tidak ada penghuninya. Dari awal nggak usah curhat. Saya sudah mengiyakan. Kristen itu penyembah Kristus. Yes, tepuk tangan untuk itu. Makanya tertulis di dalam Matius. Makanya tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang Kristen diusir Yesus. Tidak percuma itu ditulis. Sia-sialah orang yang mengajarkan. Bukan tempat curhat di sini. Orang yang mengajarkan bagi kami, Bang, kalau tidak langsung dari orangnya sendiri, Bang. Maksudnya apa? Maksud lu apa? Hah? Kau uji ilmu pendeta dengan saya. Pendetamu yang paling hebat di Indonesia ini siapa? Bambang Nursona. Suruh hadapi saya, debat. Berani enggak dia?
kalian itu manusia-manusia yang sudah dihilangkan akal sehatnya. Beragama itu, ya, beragama itu kudu wajib pakai akal. Mana ada kitab suci bertentangan dengan akal manusia sendiri? Kan gila. Coba, bertentangan enggak kitabmu dengan otakmu? Gue tanya lo. Bertentangan enggak kitabmu dengan otakmu? Bertentangan tidak? Bang, bentar bang ya. Enggak, saya tanya dulu. Bertentangan tidak otakmu dengan kitabmu? Ini agak keras, makin lebih tidak tertarik bang untuk mengikuti. Ya, saya tidak butuh Anda saudara. Saya tidak butuh Anda saudara. Percuma. Iblis datang ke Adam dan Hawa juga halus. Itulah yang kami ceritakan dalam Kristus. Oh enggak. Kami hafal Kristen itu. Kami hafal. Kristen itu kami hafal. Itulah Kristen. Kami hafal Kristen. Kami hafal Kristen. Kuburan masih ada. Kuburan 40.000 jiwa belum dibongkar sampai hari ini. Itu perlakuan dan kelakuan oknum yang bernama Kristen. Kuburan masih ada. Oke? Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1445 dari penjajahan Kristen. Dari penjajahan oknum yang beragama Kristen. Jangan ajari kami Kristen itu begini halus, Kristen itu lembut, Kristen itu kasih. Mau ku tampar kau pakai bakul nasi baru kau sadar. Tak ada lagi orang bisa kau tipu sekarang. Sudah ku kasih kau ruang, udah ku kasih kau kapling. Yesus Kristus yang datang ke Paulus adalah Tuhannya Kristen yang mengajarkan umat Kristen kasih kepada manusia. Yesus Kristus datang pada Paulus. Yesus Kristus mengajarkan kebaikan. Yesus Kristus datang pada Kristen. Tapi itu bukanlah anak manusia. Host diblokir, host yang ketawa di bawah, host diblokir dulu, host. Aduh, parah ini. Ku nyanyikan kalau perlu. Ku nyanyikan. Saya akui Tuhanmu Yesus Kristus mengajarkan kebaikan kepada Paulus agar Paulus mengajarkan kepada non-Yahudi untuk mempertuhankan Yesus Kristus tersebut. Sayangnya itu bukan anak Maria. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Hei, Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Helail Bisakar itu dibuang masuk ke dalam kubur. Matius 12, 38 nomor 40. Yesus memberikan tanda angkatan jahat. Apa itu? Keluar dari kubur pada hari ketiga. Paham? Silakan dengan Tuhanmu Yesus Kristus itu, silakan. Silakan. Memang dia butuh penyembah-penyembah kayak kalian. Silakan dengan Tuhan kau. Tapi ingat, dengan Yesus anak Maria, engkau akan berhadapan. Diusir ke kalian sama anak Maria diusir. Di mana tertulis? Matius 7, 22, 23. Ayo. Ayo tanggung jawab. Aku jawab, silakan. Kau butuh satu album pun ku nyanyikan kalian. Mau lagu sinden, mau lagu Bugis, bahasa Batak, bahasa Yunani pun, bahkan bahasa neraka kalau kau minta ku kasih. Ya silakan teman-teman. Nanti dibilang penghujat. Oke. Ya lanjut. Andri, Kristen Muslim Andri, Kristen Muslim. Aduh, kena lagi Gurunda. Di tab-tab layar teman-teman terus diketik room edukasi sebanyak-banyaknya ya. Ini
Gurunda udah berapa akun nih ya kena ya? Ini yang ke-12 nih, akun yang ke-12 nih. Iya, Sudah ke-12 kali nih. Masya Allah. Oh. Jadi ya teman-teman sambil diketik room edukasi sebanyak-banyaknya. Oh, Masya Tip Allah. layar teman ya, jadi bisa di hashtag teman-teman. Iya betul di hashtag room edukasi gitu, hashtag edukasi. Kaisar, kau bisa Oh bikin abangku. Kau Baik bisa baik bikin baik baik. pantun. Sebelum bang Tapi kau sebelum masih bang Zuma kalah. naik, Kau belum sebelum bisa bang Zuma bikin naik, lagu. ini kuku beri. Abang memang pembuat lagu, abang rocker ya kan, udah tahu di entertain. Bukan Bang Zuma itu tadi bikin lagu. Coba sekarang kau bikin lagu lah. Coba. Oh, saya ini syair bang ya. Gini, dengarkan teman-teman ya di tap-tap layar sekalian ya. Ya, Tuhan dikandung dalam kandungan sebelum menjelma jadi Tuhan-Tuhanan. Lalu Maria melahirkan Tuhan, merawat Tuhan dengan rasa kemanusiaan. Dinenenin, dimandiin, dicebokin, dikasih makan. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati kocak, ditangkap, ditelanjangi, diracun dan ditombak. Bahkan nasibnya tidak lebih terkutuk dari seekor kecoak. Hina, bau seperti hidup kotor di kandang ternak. Kitab Taurah Yahudi dan Tanak, 12 pintu gerbang surga berdiri tegak. Tertulis di atas suku Bani Israel yang berhak, 144.000 manusia masuk dengan penuh hak, kecuali Oten penumpang gelap enggak diajak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Pak Ulus dan The Gang dan kawan-kawan. Al-Quran mengajarkan akal kami digunakan. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan memperkuat ukhuwah agama kami di keislaman, menjauhkan kami dari segala godaan setan. Apabila misionaris datang menawarkan beras, telur, indomie dan minyak makan, kami tidak tergiur dan kami tinggalkan karena iman kami tebal dari congor-congor menyesatkan. Stay tune. Ya. Duduknya. Mantap, mantap. Aduh, lo bagus itu. Bang Juma kemana, Kena report. Aduh, Bunda Rahma naikin. Jangan dulu naikin. penuh lagi. Atau gantian nanti sama Bunda Rahma ya, Gurunda ya. Saya turun aja kalau enggak. Saya turun aja host biar naik Bunda Bang Zuma. Aku mau dijadiin tumbal kah? Boleh. Siapa lagi? Ya. Okta, kau Kristen Okta? Bang Okta, mereka tuh pasukannya di bawah itu 6.000 kah penonton, pasukannya di bawah itu mau nge-report. Iya. Okta, kau Kristen? Okta, ini Okta ini gak ada telinga kah? Gimana Bang Billy? Gimana Bang Billy? Masuk cocok Bang Billy. Allahu Bang Billy, ada hari Sabat apa segala macam tanah Torah teman-teman. Cocok nggak? Bungkus, Apa masuk itu? kan? Itu dia. Itu tadi nenen apa tuh nenen? Oh itu dia dilahirkan jadi manusia, dirawat dengan kemanusiaan, dinenenin, dicebokin, ya, dikasih makan, Nenen gitu tuh kan apa? lucu Tuhan. Nenen tuh apa maksudnya? Nyucu. Dikasih asi, dikasih asi gitu, nyucu, nyenyen mama. Bang Billy sambil nunggu ini, Bang Billy sambil nunggu Bang Juma, akunnya terlalu ini banyak. Si Okta ini Muslim apa Kristen Okta? Iya, nggak ngomong nih Okta. Turunkan Turun aja aja lah. ya, kalau nggak ngomong ya Okta ya. Kalau nggak ada suara mau nge-report gitu aja. Minta naik lagi si user, nggak kapok-kapok dia. Nah, apa user? Apalagi udah belum ini telingamu kah? Pasien Bang Handi itu lagi naik lagi Bang Handi. Pejabat iblis. Ngapain ada pensiusan? Apa yang ada ujung? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wih Gurunda, berapa udah sehari ini? 13 ini masuk 13. Jadi gini teman-teman di bawah ya. Tadi ada yang bilang nantangin Isra Suruh ya. Nih lihat, ini saya dengar ya, dengar. Agenda pertama Esra Soju versus Bang Zuma. Esra Soju lepas lidahnya, berserak otak, ginjal dan pankreasnya. Agenda kedua, Esra Soju nangis, kebelat pipis, mual-mual dan mules seperti mau bersalin, pecah dia punya ketuban. Ingat. Jadi mundur dia. Nggak ada yang mempan.
User noise, lu lagi ini kok suara mobil truk lu, lagi bawa mobil truk, udah dibawa aja lu. Kok diskusi sambil bawa mobil truk? Bang Billy, sedikit pertanyaan Bang Billy. Ada yang tanya nih Bang Billy. Apa bedanya bait suci dengan bait Allah Bang suci? Bang Billy, silakan Bang Billy. Ya, kalau bait itu artinya kan rumah. Ya. Jadi kalau bait suci itu bait Hamikdash. Rumah suci. Kalau yang di utara itu namanya Betel. Nah, itu rumah Allah disebut Betel yang ada di Shikem, yang di sana di utara, Israel utara. Yang satu Beit Hamikdash, bait suci atau rumah yang suci itu di Yerusalem, itu bedanya. Jadi beda ya bait suci. Bait suci ini kan bahasa Ibraninya lah Heron. Kalau bait suci naos ya. Kalau bait Allah ini Heron gitu ya. Itu Yuli ngorok ya, cantik-cantik kok ngoroknya gede kayak supir taksi. Saya sedang mengkaji ini. Masalahnya selama yang saya tahu bahwa Yesus ini nggak pernah datang ke bait suci gitu. Tetapi ke bait Allah gitu. Oke, bilang siapa ngorok ini ternyata yang cari cewek. Ya, cantik-cantik. Pamansam. Aduh dia goreng apa lagi si pamansang ini? Oh mama Astagfirullahaladzim. Dia goreng jagung. Astagfirullahaladzim. Nah ini bagus ini. Mudah-mudahan dia cerdas nih. Erin tapi laki-laki. Selamat malam Kristen Muslim. Assalamualaikum kalau Muslim. Erin Krisdiana. Kepencet ya. Oke Bang, saya turunkan ya. Gyosa Kristen Muslim. Saudara Gyosa, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Muslim ya. Oh, kita naikkan dulu Kristen Bang ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Zumanto yang pemakan ini ya, pemakan daging manusia ya. Sumanto. Selamat malam. Sumanto pemakan daging naik. Siapa naikkan tuh? Ya Allah ya Rabbi. Bernardo. Selamat malam. Bernardo Kristen. Bernard. Tapi ngomong-ngomong soal Ezra Soru ya, Bang Kaisar. Ezra Soru tuh nggak tahu kalau Yosua itu muridnya Musa itu nabi, dia nggak tahu. Waktu Iya betul. Kan goblok. Semua juga tahu, kalau orang Kristen tahu kalau Yosua bin Nun itu nabi penggantinya Musa. Dia nggak tahu, dia bilang nggak ada. Iya benar. Oh iya, saya nonton tuh. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peta Lempu. Jadi pengetahuan dia tuh gimana kalau menurut Bang Billy, pengetahuan seorang Esra Soju? Gimana itu? Esra Soru Soju. Ya kalau nggak tahu Yosua bin Nun itu bukan nabi, ya harus kembali lagi belajar sekolah minggu. Kalau namanya Yosua bin Nun itu nabi. Itu Esa Soru itu mantan pacarnya ini Budarni, mantan pacar Budarni. Kasih Bang Andi Bala, berkah selalu Bang Andi Bala. Thank you. Konowa Kristen Muslim Konowa. Aduh sakit telinga.
Wahyu, selamat malam. Assalamualaikum. Wahyu. Kata Esra Seru gini nih. Sekarang ada yang nanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Bang Andi? Lanjut Bang Andi. Kata Esra Seru gimana Bang Andi? Oh, kata Esra Seru begini. Ada yang nanya. Yesus kenapa mati di tiang salib? Kata dia, Yesus itu memang harus datang untuk mati. Kalau tidak mau mati, jangan Kalau datang. tidak mau mati, jangan datang. Nah, itu. Iya. Aku nonton juga. Sebetulnya yang Kalau nggak mau mati di salib itu bukannya Yesus, Yudas Iskorat. Ntar dulu Bang Boy. Jangan. Bener itu ada videonya, lupa. Aduh, kemarin aku download di mana gue simpan itu ya. Lantang lagi ngomongnya. Ngomong kan gitu ya. Memang harus datang untuk mati gitu loh. Tapi kalau dia datang untuk tidak mau mati, jangan datang. Maksa orang datang dan pergi, ada aja nih Esra Seru ini. Masa ada orang tujuan datang untuk mati? Cuma numpang mati ya, bunuh diri dia. Aduh, siapa ini? Ya silakan dulu Pak Wahyu dulu. Silakan, selesai dulu Pak Wahyu ada mau disampaikan mungkin. Iya, Wahyu silakan, Pak Wahyu. Iya, jadi kan yang disembah itu Yesus itu adalah kan boleh dibilang Lucifer kan, iblis yang bertanduk menggendong anak itu. Bang, jangan monolog Bang. Jangan monolog lah, nggak bagus lah kayak gitu Ada lagi Bang Zoom, alhamdulillah. Bang Handi kok noise barusan? Lo gede volumenya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akun berapa ini? Kasih nah. Saya udah lama nakal betul-betul oten nakal. Akhi Zuma tadi lagunya tuh host, lagunya ntar direkam ya host, bagus tuh tadi nadanya tuh. Pasti lupa sekarang. Lupa. Ah, host nanti kalau ada videonya tolong dibikinin fitil tuh lagunya host. Aja temu tak lewa-lewa. Iya kan dah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya karim. Syukran Bang, syukran. Sedikit jita lewatnya Gurunda. Dapat tuh bagi voting. Siapa noise kah? Hujan kah? Hujan. Silakan dilanjut. Oh, pantas iya. Ambil. Bunda naik. Pong peta. Assalamualaikum. Pasien baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hotel turunkan saya ya kalau ada hotel. Enggak apa-apa. Bunda Nai ada yang mau belum. Kenapa diturunin? Enggak ada yang nurunin. Kalau ada yang nurunin turun sendiri. Turun sendiri itu. Ya silakan buat teman-teman Oten. Ini masih bisa 2 jam lagi kita diskusi. 1,5 jam lah ya. Semalam Bang Kores sampai bedug subuh debat sama si Tante Denop. Siapa? Derni. Bukan. Lupa saya namanya. Oh, yang suka buka ini ya, buka cam ya. Oh. Tuh udah ada yang bikin lagunya tuh di bawah katanya. Lagunya udah aku bikin nih katanya tuh. Oh, Delon. Ayo teman-teman Kristen permintaan ya. Silakan biar kalian teredukasi. Ayo. Bukan maksud kami di sini mau memaksa, cuma mau edukasi kalian supaya apa? Kalian tuh cerdas, kalian pinter.
Dari pasiennya ada 31 pasien yang diterapi oleh Bang Juma ini. Saya hitung 31 nih. Mencret semua. Enggak, cuma 23. 23 ya? Oh, 23 ya. Terbalik berarti. Lumayan lah. Ayo host kerja host. Ayo. Tadi si user tadi lucu tuh anak tuh. Ada nggak dia tuh? Ada di bawah tuh. Gak saya naikin, pusing. Itu harus ke Bang Handi itu, kocak itu. User. jadi seharusnya kita punya spesialis. Oh nih karakternya ini seharusnya Bang Juma, sini Bang Handi gitu loh. Yoi. Nggak boleh kita nyerobot gitu. Oh ini tipenya siapa gitu. Kadang-kadang kita nyerobot sendiri, nggak cocok. Bang Handi, user naikkan lagi tuh. Kasih Bang Handi. Kasih Bang Andi Bala, thank you, berkah selalu, barakallah, thank you. Mumpung ada Om Bill, saya mau tanya sama Om Bill. Om Bill? Iya. Saya pernah melihat itu di Kombal, Om Bill lagi baca kitab ya. Iya. Itu ada sama anaknya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah yang kitab yang Om Bill baca itu yang diciplak oleh orang-orang Kristen? Kitab itu? Enggak lah. Enggak. Bukan, ya? Bukan. Terus yang diciplak itu yang mana, Om Bill? Taurat itu misalnya soal korban ya. Semua nggak boleh pakai bahasa Inggris itu, nggak boleh pakai terjemahan, harus aslinya. Terus ada berani. Gitu. Iya. Berdoa. Oh gitu ya. Oh, berarti nggak semua gitu ya, nggak semua ya? Enggak, kalau Kristen kan pakai bahasa terjemahan dia. Mau semua pakai terjemahan, dia berdoa juga pakai terjemahan. Kalau kita nggak boleh. Iya. Iya, kita sapa si itu Mai. Nanti dari ngeripot di atas. Kita sapa dulu Mai Imak. Selamat malam Mai Imak. Ya, nyimak. Selamat malam. Halo, assalamualaikum Bun. Assalamualaikum semua. Oh, Muslim ya Bang. Apa yang disampaikan Bang? Iya. Masih penasaran pertanyaan yang kemarin tuh Bunda. Ingat Bunda Ibrahim. Kamu Kristen Bunda. Muslim Bang? Sekarang udah mualaf Bunda Islam. Ibrahim yang nanya soal Isa kemarin tuh. Lupa Bang, aku tuh pelupa kalau bukan soal uang. Kalau Kapan mualafnya Bang? Baru tahun ini ya Bang. Tapi masih penasaran arti kata Allah di Al-Quran sama Biblos tuh Bang. Sering saya jadi yang membuat kamu Allah, bentar Bang, yang membuat kamu tertarik tuh mengenal Islam tuh apa Bang, sehingga kau jadi dapat hidayah? Saya yang Hindu kemarin Bun. Yang Hindu? Yang orang Palembang domisili di Pekanbaru. Yang syahadatin Gurunda? Enggak, saya syahadat di Pekanbaru, musola dekat rumah. Oh, oke. Apa yang membuat kau masih penasaran sekarang Bang? Apa yang ingin kau ketahui? Kata Allah di Al-Quran sama di Bible tuh Bun. Silakan. Cuman itu aja Gurunda, yang masih penasaran. Bun, ya. Saya dengar di bawah aja ya. Oke Bang, Ya. baik. Ayo. Thank you. Assalamualaikum Bang. Ya, Bang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak di bawah ya. Jadi silakan yang mau menjelaskan tentang Allah di Al-Quran dan di Biblos. Halo, suaraku tidak ada kah? Bang Handi, ada tulisan di bawah katanya. Bang Handi kerja katanya. Silakan Bang Handi.
Silakan. Itu Jasuma Teknik itu loh nulis. Bang Andi kerja. Silakan Bang Andi. Apa yang mau dikerjakan kalau tidak ada kerjaan gitu. Yang jelas adalah saya menghimbau ya, teman-teman semua, siapapun di luar sana yang mendengarkan, pergunakanlah akalmu. Allahu Akbar. Jangan siksa akalmu yang bersumber dari doktrin yang merusak akal, tersiksa itu akal itu. Jadi selama ini kita diskusi itu, mereka datang ini menyiksa akalnya begitu. Kenapa mereka menyiksa akalnya? Karena ada yang berisik, kan begitu ya, siksa akal juga itu, bukan gitu. Jadi mereka datang ini menyiksa akalnya sendiri. Apa yang menyebabkan demikian? Adalah doktrin dari sejak dia bernapas sampai dia berumur tua, tersiksa gitu loh. Makanya kalau saya himbau lebih baik hentikanlah menyiksa akal, pergunakanlah akalmu. Anda tetap Kristen tapi berakal dikit, jujur gitu loh. Kalau ditanya nyambunglah sedikit, biar nggak menjadi bahan tertawaan orang-orang yang mendengarkan. Hasil survei saya menunjukkan bahwa tidak semua Muslim tuh yang ketawa asal daripada jawaban-jawaban atau argumentasi kamu. Kristen juga banyak yang kesel. Banyak yang kesel begitu. Ini kok naik, kok ngomongnya kayak gini. Ibarat kata ember udah bocor, udah ditambal, bocor lagi kan gitu. Jadi himbauan saya, buanglah doktrin itu. Ringankanlah badanmu. Jangan karena hanya urusan dunia saja akalmu kau pakai. Urusan duit 100.000. Izin Bang Handi izin. Tadi dengar pertanyaannya itu, orang dengar pertanyaannya atau enggak nyimak? Yang mualaf tadi dengar apa enggak? Apa itu Bunda? Dia bilang apa tuh perbedaan Allah di Al-Quran dengan di Bible? Dia nyimak di bawah katanya, dia belum terpaham. Bible kan nggak ada Allah. Gimana sih? Gimana mau dibandingin? Gimana mau dijawab? Bible itu nggak ada alif lam lam ha. Yang ada Latin. Nyolong. Yang ada Latinnya ALLAH. Itu bentuk akal-akalan supaya Tuhan yang mereka sembah tidak terlalu kelihatan pagannya. Jadi dilatinkanlah itu terus disalahgunakan. Kalau mereka di Indonesia ini tidak mempergunakan huruf Latin ALLAH itu, siapa yang peduli, siapa yang care, siapa yang mau mengikut? Sebagaimana yang terjadi di Eropa, mereka udah banyak meninggalkan. Kok kita ini kok berpisah? Kok kita ini berkotak-kotak dibanding dengan ajaran samawi para nabi? Kok beda banget kita? Nah, untuk itu di sana gereja udah mulai kosong. Ya, populasinya udah mulai berkurang. Banyak yang ke ateis daripada salah Tuhan. Masuk ke Indonesia supaya bisa orang menerimanya. Bagi orang yang tidak berakal, penerjemah ini mengakal-akali original teksnya diterjemahkan ke Indonesia agar ada orang bisa percaya yang mati akalnya juga. Hanya orang yang mati akal yang percaya itu. Anehnya lagi, udah diedukasi mereka masih ngotot. Nah, betul kata Pendeta Yakub Silistio. Saya kutip saja. Menurut beliau, siapapun Kristen, mau dia jemaat, mau dia pendeta, S7, S3, sampai S-nya itu bertumpuk-tumpuk, diskusi tentang konsep ketuhanan dengan umat Islam pasti kalah keok ngotot
dan memalukan. Iya, bubur. Itu. Kenapa? Karena berdasarkan landasan terjemahan yang salah. Jadi lebih baik diskusi sama ateis, karena mereka ini tinggal ditunjukkan ada Tuhan, daripada orang-orang ini yang salah Tuhan. Jadi dua langkah kerjaan kita ini. Tapi alhamdulillah Bang Juma masih punya tenaga, punya semangat, emosinya tolong dijaga, jangan terpancing sama orang-orang yang datang memang suka merusak suasana. Ya titisan-titisan itu tadi, bahwa yang datang kepada Paulus siapakah gerangan itu. Jadi sepanjang iblis juga masih ada di muka bumi ini, ya iblis ini memang selalu mencari orang-orang agar tidak menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu kerjaan iblis. Iblis baik berbentuk benda, berbentuk orang, menyerang psikis, menyerang tangan manusia. Tadinya A, kata iblis jangan A, B aja. Tadinya ayam, kata iblis itu sapi. Gitu loh. Nah itulah kerjaan iblis 1 kali 24 jam, nggak pernah berhenti. Iblis nggak pernah tidur coy. Manusia boleh tidur, iblis datang. Adalah yang tidur mimpi, iblis datang. Dan seterusnya itu. Itulah dari saya, pengantar saya. Karena saya disuruh kerja. Ya kerjaan saya gini aja kalau nggak ada OT. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih Bang Handi. Kita sapa Nonem. Nonem, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Tanpa nama. Assalamualaikum. Selamat malam. Oh, permintaan kok enggak nyahu, enggak ini. Kan khotbah ya, silakan. Kanda Petalempuk, ada salam dari saudara kita dari Bone, kakek muda. Titip salam Kanda. Oh, selamat. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat kita pada selamat. Udah WA ke saya ya. Iya. Nah, di sini hujan, soalnya hujan. Orang itu banyak, orang Palaka itu, kakek muda. Oh iya. Masya Allah. Lanjut. Beliau penggerak juga, penggerak jamaah tabligh Kanda beliau. Iya. Berang dari Palaka kalau nggak salah. Iya Palaka dia. Kalau nggak dia Palaka, asalnya tapi tinggal di Matampone. Suruh sebut saya namaku di sana. Saya itu nggak terkenal di Bone, kecuali Petalempu. Kenapa turun tadi itu? Fakafu. Apa kayak namanya? Fakafuku. Fakafuku Mama Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabalu ini dari kampung ya, ada dari Cabalu. Masya Allah. Wabarakatuh. Saya salami dulu Petalempuk udah. Ya, lanjut Bang. Saya turun. Assalamualaikum Petah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih di siapa ya Ki? Bukan di Malakaji sekarang. Oh, terbang ke atas lagi ya? Iya. Iya, yang pernah itu hari kita sempat interaksi di Komal juga sih. Yang orang Paladingan. Oh iya. Oh, di Papua ya? Iya, saya di Papua sekarang. Pindah Pak. Iya. Pindah di Malakaji. Malakaji dinginnya itu peta. Dingin sekali di situ di Malakaji. Kalau sore-sore. Banyak keluarga di situ juga Peta di bawah itu di jembatan, di bawah di ujung jembatan. Host izin turun host. Bang Juma, Bang Andi, Bang Gunda semua, Peta, Bang Kaisar. Iya Bang. Bang Widi, terima kasih. Kita geser dulu. Kantor ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut ke Bunda. Ya, bagaimana?
Ada pepatah mengatakan gini tah. Sejauh-jauh orang Bugis merantau, dia tetap Bugis. Bah. Cuma ada juga Bugis yang merantau. Enggak, ada juga Bugis orang merantau. Baru 2 hari di Jakarta, langsung logat. Langsung logat Letteki Monas. Baru keinjak kakinya langsung logat. Kaki lu di atas kaki gue. Tinggal ngomong keinjak, nah apa sih? Itu loh. Di Makassar namanya Sangkala. Tahu orang Jawa pakai sampai Jakarta diganti namanya Songkolo. Saya kemarin beberapa hari di Makassar itu langsung beradaptasi dengan bahasa setempat. Masih mau datang besok. Mulai turun dari bandara langsung ketemu orang. Apa yang mau kana kadinya ini kah? Langsung dibahasa di sana toh. Tapi kan di Makassar itu teman ada bahasa 2. Ada bahasa Bugis sebagian, ada juga bahasa Makassar asli. Nah ini yang sulit nih kalau harus belajar nih. Sebenarnya banyak yang salah paham itu kalau di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugis Makassar itu adalah memang satu. Cuma kalau berbicara suku beda. Suku Bugis dengan suku Makassar beda. Kalau Buddha Rahma itu kita sapa. Oke, sekarang Buddha. Kita sapa tamu kita. Assalamualaikum Mbak Devi Tanjung. Mbak Devi Tanjung, assalamualaikum. Enggak ya, nama foto udah tahu ya. Tidur Miki iya. Mbak Devi. Oh mama kita turunkan aja, nggak nyahut. Orang Sunda datang ke Makassar sulit beradaptasi. Ditanya, "Kemai kau lampa?" Kata si Akang. Apa artinya tuh Bang Andi? Padek ke mana Akang? Itu. Susah memang itu orang Sunda beradaptasi di Makassar. Lama banget baru bisa beradaptasi. Bisa kemarin Bang Andi. Tapi si Akang 3 hari udah bisa loh bahasa Makassar. Bener. Kemarin ditanya, ini punya Akang? Iya. Dia langsung iya doang. Apapun pertanyaannya jawabannya cuma itu deh. Iya doang. Larang. Bahaya. Ritonga. Selamat malam. Lu mendem banget sih dari tadi, kenapa sih? Apanya yang mendem? Ritonga silakan Pak Ritonga. Ayo diskusi yuk. Mendem. Enggak, masa mendem? Dibilangin ngeyel. Iya, bagus tapi ini suaranya. Enggak, suaranya dia rendahin. Ritonga Margana. Ritonga Margana. Selamat malam. Perasaan dia baru permintaan. Tuh. Yang mau stay aja, yang mau bicara aja naiklah. Budes. Ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Ini sekarang mendem gak nih? Bagus, kayak elektron. Ada saudara kita dari Yatmo. Assalamualaikum Bang Andi, bagi nomor rekeningnya Api. Oke, tak kasih. Waalaikumsalam. Tunggu ya, saya ketik dulu. Assalamualaikum Ustadz Alif, sayangku. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pagar kabupatennya kok hilang? Lama kali nih yang dirimu datang abangku. Aku habis dalam perjalanan, baru nyampe. Pak Ketua di Lampung nih. Udah nyampe Tangerang. Oh, di Tangerang.
Assalamualaikum. Apa yang disampaikan Bang Sarisal? Waalaikumsalam. Silakan. Menyapa aja Bang Juma dan teman-teman semua. Saya salut sekali setiap malam sampai kuota saya habis, saya isi lagi. Kesian. Kemal ini. Ini omongannya ini pasti Maupun di YouTube setiap malam dari pagi sampai pagi saya dengerin Jawa terus. ini ya Jawa. Biasa ini. Ini pasti Sunda ini. Saya Jawa, Jawa, saya Bang. Solo. Ya. Jawa tuh. Soalnya nanti Mas. Manan. Oh Manan, stadion deh. Ya. Gilingan dekat. Oh Gilingan. Ya. Depan rumah sakit Berayat. Sulawesi. Merene Mas. Merene Mas, merene. Meriki, Oh, Meriki. Sama tuh. Merene sini. Kalau Merono bukan ya? Ya, nang kono. Oh neng kono. Neng Iya, kono Bu. neng kini Mas. Jancok. Jampet. Ya Dulu Bang Indi. yang menciptakan Solo itu ditemukannya Solo itu kota Solo itu sama orang luar negeri. Apa tuh? Marco Solo. Marco Solo itu. Marco Indonesia Polo. nggak bisa nyebut Polo jadi Solo. Marco Solo. Lagi yang setan tuh. Halo Bang Kaisar. Halo abangku, Ya. piye kabare? Nek ikun teh, nek ikun teh pulsane datane ini tukuneh lo. Kang, nek sampean ku tukune, nek ente datane ditukune gitu. Sampean nggak kerungu Piye? ta? Nggak kerungu Piye Kang? Piye Kang? sampean. Walah. Medal nih. Wis melebu. Piye toh? Wis melebu. Piye di kick? Kenapa di kick kasihan? Enggak ada Masih yang bicara-bicara. Oh mungkin. Uangnya medal pergi sendiri dia. Kok dia orang dibilang wedus? Medal Bang. Oh medal. Apa itu medal? pergi. Oh loh. Pergi itu kan apa tuh pergi lupa. Santri. Udah ramah. Lungo. Lungo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reng matur kada engko beda gun kacanca dia. Saudara Dharma saya. Iya, cakanca dan tretan pada beres kapi ya. Sate. Sate. 5.000. Motor sakalangkong ya kok turun nanti. Cemurit tadi. Aduh pada ngaca semua. Ngaco. Sekelangkon blangkon itu ya. Ya motor sakalangkong ya. 5.000 tayo. Kalau tak beli tak celurit tayo. Keben. Sekelangkon blangkon tak iya. Sakalangkong, terima kasih. Pada gendeng sampai Oh ini. terima kasih. Nah, enggak kalau acara enggak. Reng sumen tapi kok bener itu enggak kan? Ajak cara orang kok. Jangan nggak boleh. Daun le. Ada yang mau disampaikan Bang Santri? Kita nunggu Oten soalnya. Cuma ini aja saya tenang sekali. Mau naik jual sate tak iya. Jangan lama tayo. Enggak lama. Untuk Bang Suma saya ucapkan sehat selalu, masih tetap lindungan ilahi Robbi semuanya yang Amin ya Allah. Amin. Terima kasih diturunkan ya aku ya. Assalamualaikum. Ya, Bang. Waalaikumsalam. Kapan-kapan naik bawa sate Bang ya kalau naik ya. Iya, insyaallah. Turunkan Bunda Bang. Rahma naikinnya yang Oten Bunda Rahma ya. Kede mah tuh. Nggak ada lain. Stoknya udah ini sudah terbatas stoknya nih. Tuh Kang Dito dikeroyok 5 Oten di roomnya Fandi tuh. Kang Dito dikeroyok 5 Oten katanya. Nggak apa-apa. Tapi Kang Dito ilmunya mumpuni kan. Iyalah. Ya saya heran kok di room muslim bisa dikeroyok gitu. Heran ya. Heran muslim. Enggak itu gini loh Kang ya. Kalau kita lagi ngumpul di sini ada Bang Juma semua itu mereka nggak mau naik ke sini, dia geser cari room-room yang kira-kira dia bisa bermanuver gitu loh.
Coba kalau aku ke sana, coba aku pindah ya ke sana ya, gue bersihin bersih itu, bener, langsung gue bersihin, langsung gue absen. Kita sapa Sam. Sapa dulu nanti ini dia nge-report. Sam Dindong. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kristen ya bang, Islam ya. Silakan. Apa yang disampaikan? Kalau begitu tadi nada-nadanya Bang Gurunda, mana ada otak yang mau bertahan? Boleh nanya Bunda, boleh nanya tidak? Ya, Boleh lah. Yang pentingnya matematika ya. Ade. Saya Makassar. Saya mau nanya, saya kan tiap hari kena teguran ini di kantor tempat saya bekerja. Tiap hari terlambat. Nah, harus tanggung jawab di rumah ini siapa ya? Terlambat kerja gara-gara begadang. Di mana kantor tak? Betul, gara-gara gini ikutin forum debat terus ini. Pak Sam, di mana kantor tak? Aduh. Nah, di mana? Palang Merah. Palang Merah. Oh, di jalan apa itu? Palang Merah kah? Jalan Kandea. Oh, Kandea. Sunu sana di. Ya, dekat itu. Bukan wilayah. Di lantai PMI juga sih, tapi provinsi bang. Oh, kalau sampai mana? Di pusat? Kandea, Makassar. Oh, Makassarnya. Bilang tuh di provinsi Kandea mau kota Ahmadiyah. Ya, kota Ahmadiyah. Udah lama di Makassar? Kurang lebih 15 tahun. Hah? Kurang lebih 15 tahun. Salah nyanyi Jomawa 15 tahun ya. Tapi kok orang logat Makassar Apa itu? Banjuma lagi nonton bola. Gurunda. Oh. Gol minjap nakama. Sam. Jadi gitu ya penderitaannya. Sering terlambat kerja, diomelin atasan gara-gara nonton Gurunda sampai pagi sampai subuh. Pulsa habis tadi kan, pulsa habis. Iya. Belum yang dimarahin bini, masih ada tuh yang dimarahin bini tuh. Om Andi, promosi dulu dong, tak kasih murah. Es lilin ma Ya udah Bunda, diturunin aja Bunda. Oh iya Bang, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya, apapun profesi sahabat, apapun kerjaannya, silakan berkunjung di salah satu tempat nongkrongnya anak-anak api Sulsel, Jalan Makduk Keleng nomor 9. Di sana ada resto Takasi murah, benar-benar murah. Menu makanannya sangat luar biasa gitu ya. Rasanya itu luar biasa ya. Lidah orang Medan, lidah orang Jawa, orang Batak, orang Sumatera, orang Papua, orang Makassar, Bugis, semuanya kena dengan menu yang ada di sana. Saya sendiri dan juga orang di rumah sudah mencoba, teman-teman Api Pusat, kemudian Kodondi, Bang Glenn, siapa lagi? Edwin, semua sudah ada pernah ke sana. Erik, ya, teman-teman Api sudah berulang kali ke sana. Bang Handi, terus Ketua Api, Ketua Pusat Dinda Alif, kemudian Ken Santang, Bang Handi, Bunda Rahma, semuanya sudah pernah ke sana ya. Jadi teman-teman silakan yang ada di Kota Makassar atau yang berkunjung Kota Makassar agar mencicipi menu makanan yang ada di sana. Ada nasi lontong, ada konro, ada balok-balok goreng. Pokoknya intinya banyak, tak kasih murah lah solusinya. Kalau mau makan siang, makan malam, makan sore, makan pagi, makan petang, di sanalah tempatnya. Ya, Masya Allah. Demikian, terima kasih. Masya Allah.
Jadi yang seputaran Makassar ya, kunjungi Resto Takashimura. Jadi namanya aja Takashimura ya, ada banyak diskon-diskonnya tentu. Silakan. Ya, sahabat Kita Hidayah sapa Muslim. Lukas. Saudara Hidayah Muslim silakan mampir ya. Masya Allah. Lanjut. Lagi, boleh bertanya Khusus lagi netizen. nggak? Tadi saya sempat naik, tapi ada itu yang temannya. Noise sekali, daing ku Gurunda noise. Iya. Bang Juma boleh Kenapa tanya? saudaramu Lukas? Ya tadi tanyalah, itu nanti saya Gurunda kan nyimak. tadi naik, saya turun lagi karena diskusinya tidak konsisten, bukan tidak konsisten, jadi berisik tidak karuan gitu. Ngeyel. Oke, lanjut. Saya jadi malu. Ini aja nih, saya mau bertanya tentang ini nih, apa yang Bang Juma kumandangkan. Boleh saya putar ya videonya ya? Putar. Yang mana? Yang lagunya ya? Iya. في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Kemiut. Apa yang mau ditanyakan tentang itu? Itu tertera di ayat berapa? Saya mau cari tahu, tapi saya nggak tahu. Jadi ingin tahu artinya. Al-Baqarah itu mas. Al-Baqarah ayat 30. Kalau tidak keberatan boleh, Bang Juma. Iya. Saya boleh ya. Oke ya Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan pemimpin khalifah di atas muka bumi ini. Qalu, mereka makhluk langit pun berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih, kami memujimu dan kami mensucikan namamu. Allah kemudian berfirman kepada makhluk-makhluk ini, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati. Dan dia ajarkan kepada Adam kemudian nama-nama benda semuanya. Kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Lalu kemudian Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Qalu, mereka kemudian menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Qala ya Adam. Dan Allah berfirman, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu kemudian Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut. Lalu Allah berkata, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun.
dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ini menceritakan tentang bagaimana Allah menyatakan kepada para malaikat, wahai malaikatku, aku hendak menciptakan seorang pemimpin di atas muka bumi bernama Adam. Tapi kemudian pada saat itu malaikat kemudian bertanya, mengapa engkau hendak menciptakan makhluk? Ya, lalu Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau. Apa rahasia di balik itu semua? Ketika para malaikat ditunjukkan, wahai malaikatku, sebutkan nama-nama benda ini. Para malaikat kemudian mengatakan, kami tak sanggup untuk menyebut nama-nama benda tersebut. Lalu Allah menunjuk kepada Adam, Adam, sampaikan kepada mereka apa nama-nama benda ini. Kemudian Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut. Artinya apa? Hikmah apa yang Allah hendak katakan dalam Al-Quran, dalam ayat ini? Bahwasanya manusia itu punya akal untuk mengetahui nama-nama benda, untuk mengetahui yang malaikat pun tak tahu. Dengan akal lah manusia itu bisa mengetahui kebenaran. Dengan akal pula manusia itu bisa menempuh kemudian jalan yang benar, jalan yang lurus menuju kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Jadi manusia beragama tanpa akal itu sama halnya seperti orang yang buta. Tetapi orang yang benar adalah beragama dengan akal. Makanya kalau ditanya, wahai saudara, mana iman yang paling benar? Imannya Kristen juga mengatakan benar, Islam juga mengatakan imannya benar. Sama-sama beriman. Orang Kristen mengatakan iman kami benar, orang Islam juga mengatakan benar imannya. Nah, mana yang menjadi tolak ukur kebenaran iman? Orang Kristen mengaku imannya benar, orang Islam mengaku juga imannya benar. Mana yang menjadi iman yang benar? Iman yang benar adalah iman yang dibarengi dengan akal. Itulah pembeda Islam dengan Kristen. Kristen juga punya percaya, punya keyakinan, punya kepercayaan, punya keyakinan yang disebut iman. Islam juga demikian. Lalu mana yang betul di antara dua agama ini? Yang betul adalah yang imannya berlandaskan bersamaan setara dengan akal, sesuai dengan akal. Dan itu tidak dimiliki oleh Kristen. Kristen justru dilarang berakal. Kristen hanya bisa kemudian percaya saja. Nah, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diutus ke bumi ini untuk menjadi pemimpin. Tanpa akal bagaimana bisa dia melumpuhkan dunia ini? Nggak bisa. Nggak bisa kita melumpuhkan dunia ini tanpa akal. Nggak bisa. Kita nggak bisa main internet, nggak bisa menemukan internet, nggak bisa menemukan komputer tanpa akal. Oleh karena itu, berterima kasihlah kepada Adam alaihissalam, kakek kita. Jangan justru diajarkan bahwa kakek kita kemudian itu mewariskan dosa kepada kita. Ingat, Adam alaihissalam mewariskan akal sehat kepada keturunannya, bukan mewariskan dosa. Demikian dari saya, Bung. Silakan. Terima kasih, Bang. Jadi itu cara bacanya beda ya. Jadi maksudnya ayatnya tetap itu, cuman dari intonasinya beda ya. Oh, kalau cara membacanya itu tergantung. Kalau dia dibacakan secara tilawah tergantung. Kalau tilawahnya itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa is qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Sadaqallah. Gitu, itu namanya tilawah, bacaan tadarrus yang kayak gitu. Seperti itu, saudara. Saya pernah dipukul gara-gara mendengarkan lantunan itu Bang Juma sama orang tua saya. Masya Allah. Orang tuanya nggak suka. Mungkin saya tidak tahu. Yang jelas mereka berkata, apa yang kau dengar? Apa yang kau saksikan? Kan itu berupa video kan ya. Kata saya bilang begini, Bapak, ini bukan lagu, ini bukan nyanyian, ini adalah firman Tuhan. Tahu apa kau tentang firman? Kata ayahku begitu, kata bapakku. Ini firman Tuhan, Bapak. Itu bukan firman Tuhan, itu bikinan Nabi si anu. Saya tidak saya sebutkan cemoohan dia. Jangan kau dengarkan, jangan kau tonton. Itu sesat. Itu ritual-ritual yang tidak pantas, katanya. Karena saya merasa tertegur di ayat tersebut ada kafirun dan janah. Saya mentafsirkan diri sendiri bahwa orang kafir tidak akan pernah mencium bau janah itu. Ya, sahih. Jadi saya bilang begini pas suruh mukul, saya bilang begini, Bapak, itu menurut saya bukan firman Nabi Muhammad, karena di Al-Quran saya pernah mencari-cari di Google dimanapun tidak ada surat ayat Aisyah Ali bin Thalib sanak keluarganya tidak ada. Justru Nabi Isa, Nabi Musa, Abraham yang sering disebut. Muhammad paling sedikit mungkin. Saya sering dihapus video itu karena saya simpan di memory card. Saya simpan dalam dompet, jadi kalau pinjam HP teman, saya masukin SIM card, memory card, micro SD, saya putar sebentar. Saya merasa gimana, ingin sering mendengarkan, tadi juga saya bergetar mendengarnya, tapi saya ingin mencari kebenaran. Tadi sempat saya naik ke komal-komal orang Kristen, tapi penjelasan mereka panjang lebar apapun saya tidak mengerti, tidak masuk dalam pikiran saya. Malahan mereka saling serang antara Tritunggal dan Yohanes. Saya malu, saya turun. Gurunda nanya dikit. Iya, silakan. Apakah ini yang disebut hidayah, Gurunda? Iya, hidayah melembutkan hati untuk menerima kebenaran Islam.
Sebelum kita lanjut ya sahabat-sahabat sekalian, guru-guru saya yang ada di sini, ada salam baik yang di YouTube atau yang ada di TikTok. Salam dari sahabat kita Abang Nabut Salama di Polres Donggala. Itu salam dari beliau. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan istiqomah dalam iman, dan kita pun mendoakan beliau semoga sehat, panjang umur, insyaallah, amin. Amin. Bang Iya, Juma, iya, silakan. kalau ada waktu atau ada umur panjang besok saya minta naik lagi ya, atau besok lusa ya. Boleh. Ya. Boleh bang, Tapi boleh. Saya minta saja kalau misalkan open narasi atau closing, saya minta Bang Juma lanjutkan ayat apa saja. Saya merasa tenang gitu ya. Iya. Masya Allah. Satu Iya. pesan saya kepada Pak Lukas. Ya. Tantang menyerah apapun yang Anda hadapi. Terus Doakan cari saja saya kebenaran. Bang ya, doakan saja. Iya. Saya paling berat Cari itu kebenaran. melawan orang tua saya. Mencari kebenaran Udah itu yang aja. hakiki memang bukan perjalanan yang mudah. Pasti butuh tantangan. Tapi jangan pernah menyerah. Karena sesungguhnya iblislah yang selalu Sudah dulu Bang. Kakak saya ada Bang. Kakak saya ada Bang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanazu hazzam mimma zukkiru bi faghrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Dan di antara orang-orang yang berkata kami ini adalah Nasara, kami ini adalah Nasrani, aku Allah telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah kuperingatkan kepada mereka. Maka aku Allah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara hati mereka hingga hari kiamat. Jadi kalau saudara Lukas tadi mengatakan antara sekte ini dan sekte ini ribut, dan saudara Lukas malu, subhanallah, Al-Quran sudah menuliskan itu. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kalau ini adalah karangan? Tidak mungkin. Nabi Muhammad tidak hidup bersama dengan sekte-sekte yang ada. Nabi Muhammad tidak hidup dengan zaman sekarang, orang hidup zaman sekarang yang saling membenci, saling menghujat satu sama lain, padahal mengaku sesama penyembah Yesus. Al-Quran mengatakan bahwa sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah, aku tanamkan permusuhan di antara mereka dan aku tanamkan kebencian di hati mereka hingga hari kiamat. Mereka saling membenci satu sama lain. Adakah pernah kita temukan sekte satu dengan sekte lain akur dalam hal keagamaan? Tidak. Adakah mereka satu tempat ibadah selayaknya umat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jamaah Tabligh, semuanya dimanapun berada, kemanapun mereka pergi, di mana ada masjid, di situ mereka bersatu padu, berbondong-bondong bersujud kepada pencipta alam semesta. Tapi mereka, adakah kita temukan satu gereja di dalam ada Katolik, di sana ada Advent, di sana ada Saksi Yehova, di sana ada Pantekosta, di sana ada Protestan? Apakah ada? Bisa itu terjadi? Tidak bisa. Inilah yang Allah katakan, wa minal ladzina qalu inna nasara aghazna mitsaqahum fanazu hazzam mimma zukkiru bih faghrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbihumullah
بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله